Saya mulai dari ini dulu ya. Eh, Materinya langsung saya buka di seperti ini. Sudah terbuka ya? Sudah bisa terlihat? Sudah Pak, jelas Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Eh, eh, Kali ini bincang-bincang sakti yang kedua ya minggu lalu ya, sudah yang pertama mengenai peningkatan kinerja dari koperasi. Nah, hari ini kita bicara mengenai strategi pembiayaan, digitalisasi, dan sumber pendapatan baru koperasi. Sebelum mulai, boleh nggak saya bikin pantun dulu ya? Ini ada pantun nih. Pantun sekarang gampang di Google juga ada ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu di kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Terima kasih. Nanti pantun berikutnya ini kita santai ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal ya. Ya pastilah ya, mungkin saya belum terlalu lama juga di dunia koperasi, tapi saya itu praktisian sebenarnya ya, praktisi. Nah, ini profil saya ya. Nanti bisa dilihat juga ya. Nama saya James Martua Purba. Kalau ngelihat namanya ini kira-kira dari daerah mana ini ya? Saya dari Garut, saya juga dari Sumatera Utara ya. Saya itu sehari-hari ya di koperasi dan juga di beberapa kegiatan di koperasi-koperasi maupun sebagai bicara ya. Jadi eh, Bapak yang ingin tahu lebih lanjut mengenai koperasi yang pernah saya tulis di Kompasiana itu bisa ngelihat di sini ya, di sini apa kompasiana.com James Now. Ini ada 44 artikel. Itu semua sebagian besar mengenai digitalisasi koperasi. Oke. Baik, konten kita hari ini ada kurang lebih ada 6 gini. Ini nggak lama ini, cepat-cepat saja ya, Bapak santai aja. Yang pertama kita bicara nanti perubahan mindset, kemudian kalau kita bicara koperasi perlu kita tahu juga bahwa koperasi ada sebuah badan hukum atau lembaga jasa keuangan yang harus oleh pemerintah di Indonesia. Kemudian nanti kita bicara juga mengenai usaha koperasi, lalu sesuai dengan topiknya nanti tujuan dan manfaat digitalisasi itu apa sih sebetulnya gitu ya. Oke, seterusnya. Nah, yang pertama kita bicara digital mindset dulu ya. Bapak Ibu yang sudah ikut di sini, paling tidak sebenarnya digital mindsetnya sudah lebih baik ya. Sudah sering ikut Zoom, kemudian menggunakan smartphone sehari-hari, ya, apakah WA, apakah mengakses media sosial dan sebagainya. Jadi digital mindset itu adalah pola pikir ya, berkaitan dengan apa namanya kesadaran kita sebagai manusia untuk memanfaatkan peralatan atau teknologi digital yang tersedia. Ya, di seperti dua sisi mata uang, teknologi itu bisa negatif bisa positif, tergantung bagaimana kita melihatnya ya, menggunakannya. Jadi ini penting ya, digital mindset ini penting ya. Sebelum digital mindset ada namanya literasi digital. Nah, ini yang paling tinggi itu adalah digital mindset. Itu sikap dan perilaku yang memungkinkan orang untuk dan organisasi memahami sesuatu peluang pada era digital. Nah, seperti koperasi lah. Koperasi bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di era digital ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi itu tidak terlalu luar biasa lagi sekarang ya. Bahkan sudah jadi sesuatu yang biasa itu bukan sehari-hari. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita perilaku kita ya, perilaku kita untuk memanfaatkan teknologi itu dalam keseharian kita ya. Oke, ketika kita bicara digital itu banyak hal yang mungkin sudah pernah atau sering dengarkan ya. Itu nanti terkait big data, mobilitas, cloud, artificial intelligence dan sebagainya. Yang sering kita gunakan sekarang itu mungkin lebih kepada media sosial ya.
belum belum kepada bagaimana itu nanti bermanfaat untuk koperasi terutama. Next ya. Jadi sebentar. Halo, Rifki. Iya, masuk Pak. Eh, bukan, ini nextnya kok nggak ini ya? Oh, coba masuk ke Eh, PowerPoint-nya Pak. Atau mau dari saya udah sini Pak buat sebentar. menampilkannya? Atau dari sana juga nggak apa-apa. Boleh Pak. Kok ulang dulu ya. Ya, saya keluar dulu ya. Nah, oke, Oke, sebentar. masalah teknis sedikit laptop saya apa namanya? Oke, udah Pak dari Oke, sini kita ya tampilkannya. dari situ. Ya, oke ya. Sorry. Nah, coba next ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya ingin reminding dulu ya ke kita semua ya, baik teman-teman yang sudah berada di koperasi maupun yang sedang eh, apa namanya ingin berkooperasi dengan lebih baik gitu ya. Ada tiga hal yang menurut saya perlu di reminding dulu ya. Yang pertama itu koperasi adalah kumpulan manusia ya, bukan kumpulan modal. Nah ini penting itu kalau kita lihat pengertian koperasi sendiri. Kalau kita berpikiran koperasi adalah kumpulan modal ya, maka itu lebih kepada eh, simpan pinjam nantinya. Padahal koperasi itu tidak hanya simpan pinjam. Jadi ada dulu manusianya, kelompok manusia, kumpulan manusianya, baru eh, modal yang terkumpul dan modal itu yang harus digunakan. Kemudian yang sangat penting juga ini reminding aja ya, pendidikan koperasi. Banyak koperasi-koperasi itu tidak tumbuh karena anggotanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, sering nggak tahu apa yang dilakukan. Tidak ada pendidikan khusus, misalnya kalau menjadi anggota baru, mereka harus ikutin pelatihan dulu, ya, 2 jam, 3 jam, ya. Kadang tidak dilakukan gitu, karena lebih fokus waktu mungkin ke modal gitu ya. Nah, kalau pendidikan koperasinya, bahwa anggota koperasi itu adalah pemilik dari koperasi, mereka paham benar itu, ya itu harus dilakukan melalui pendidikan. Lalu yang agak apa namanya positif ya, bahwa koperasi itu bukan hanya simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang bagus itu banyak sekali. Ya, bahkan di Nusa Tenggara kita tahu koperasi simpan pinjam itu berkembang pesat lebih hebat dari perbankan. Maju kadang mereka dari perbankan ya. Jadi artinya semua modernisasi atau digitalisasi itu dibutuhkan jika anggota pengurus bisa memanfaatkan apa namanya merasakan manfaat dari digitalisasi itu untuk teranggota. Next, ini lupakan ini ya. Jadi artinya ya kita kita baca tapi kita lupakan gitu ya. Stigma koperasi yang lama ini ya, yang jadul lah katanya konvensional manual gitu. Ini sudah bapak-bapak yang bergabung di sini, saya pikir mindsetnya sudah nggak seperti ini lagi ya. Nah, mulai mengenal gitu ya bahwa koperasi. Sekarang udah banyak orang-orang muda di dalam, hal ya. Fraud juga itu bisa jadi hindari dengan lakukan modernisasi atau digitalisasi. Kita perbaiki ya, kita transformasikan semua gitu. Kita nggak usah terjebak dengan masa-masa lalu yang stigma koperasi yang nggak gitu bagus ya. Pikir bapak-bapak yang 50 orang ada di sini dan bisa jadi pelopor baik perbaiki koperasi. Next. Nah, ini terkait mindset lagi tadi ya. Nah, ini saya cuma pengulangan aja ya. Bahwa masyarakat umumnya menggunakan koperasi sebagai pinjam. Gitu. Saya pernah membuat kuesioner ya, kuesioner seperti pelatihan ya. Memang rata-rata orang yang belum mengenal koperasi menganggap koperasi itu hanya tempat minjam uang doang gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Dengan adanya koperasi, dengan adanya modal, itu bisa mengembangkan usaha.
Jadi benar-benar dikembangkan usaha. Jadi, uang yang dipinjam dari KSP dapat digunakan untuk tujuan yang produktif ya. Jadi seperti kita ketahui ada 5 jenis koperasi ya. Eh, Koperasi produksi, atau konsumen, jasa, pemasaran, dan simpan pinjam. Bahkan sekarang ada model baru namanya koperasi multi pihak. Suatu saat barangkali perlu kita diskusikan. Nah, kendala di UMKM itu modal, dan berharap modal dari pinjaman dari bank. Kadang-kadang UMKM itu nggak ngelihat ada peluang di koperasi gitu. Ya. Nah, kendala KSP umumnya tidak ada usaha produktif, tetapi tersedia modal dari berbagai bank. Jadi kurang lebih bolak-balik aja sebenarnya. Nah, ini pengertian-pengertiannya nih. Ini barangkali yang baca aja nanti boleh ya. Next. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ketika kita bicara digitalisasi, coba bayangkan sekarang ya. Dunia digital, mana sekarang koperasi sudah mulai masuk di dalamnya. Koperasi dapat berkolaborasi dengan bank dan perusahaan fintech, perusahaan e-money dan sebagainya. Itu ada sekitar 202 juta atau 73% dari total populasi yang pengguna internet. Banyak banget sebenarnya. Anggota koperasi saya pikir rata-rata sudah banyak menggunakan itu. Cuma barangkali belum digitalisasi ya. Masih menggunakan medsos dan sebagainya. Coba kita lihat ini, apa namanya, gambar ini ya. Kita bisa melihat gambar di sini. Kelasnya, apa namanya, koperasi itu ada di sini, kelompok ini. Kelompok ini ya, nanti ada kelompok ini. Ya. Ini aplikasi atau platform koperasi yang bisa digunakan oleh koperasi. Jadi kelasnya sebenarnya sudah sama, ya. Nah, ini perbankan, ini malah kantor pos, ini Gojek, BCA, segala macam. Ini kelasnya sudah sama, sudah sama gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang kita nggak menyadari itu, ya, kita nggak menyadari. Jadi bank, platform koperasi, fintech itu sudah idealnya sebagai anggota koperasi ya paling tidak yang ini ya. Ini barangkali mobile banking rata-rata udah punya barangkali ya. Nah, tapi untuk mobile koperasi ini nanti yang harus kita explore ya. Jadi besar sekali sebenarnya potensi di koperasi. Jadi kita bicara beberapa hal mengenai PPOB misalnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini pertanyaan pertanyaan sederhana sebenarnya ya. Banyak koperasi-koperasi sudah sering mendengarkan apa namanya Zoom atau webinar seperti ini, sudah semangat dan sebagainya ya. Mundur lagi gitu. Jadi ragu-ragu dan sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa 2024 inilah momentumnya ya. Kita bisa baik koperasinya ya. Jadi, menjadi salah satu koperasi modern berbasis digital. Koperasi yang konvensional barangkali sudah pakai, oh Pak kami udah digitalisasi Pak, udah pakai Excel Pak, udah ngirim pakai WA dan sebagainya. Nah, saya ingin katakan sebenarnya itu baru tahap awal dari apa namanya penggunaan teknologi saja sebenarnya ya. Tapi sebetulnya dia belum digital gitu. Kalau digital itu nanti di slide selanjutnya ya. Itu antara tata kelola koperasi itu benar-benar basisnya digital ya, teknologi gitu. Mulai dari pendaftaran anggota sampai proses nanti pembuatan laporan dan sebagainya. Bapak Ibu, di Indonesia itu ada 20 juta UMKM ya. Nah, di Indonesia targetnya cuma 500 koperasi digital, ya kan? 500 gitu. Saya pikir ini 500 ini sudah lewat lah, tapi pemerintah sudah mentarget ini. Jangan-jangan koperasi Bapak Ibu nanti yang berikutnya gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan apakah 2004 ini koperasi Anda sudah eh, mulai menerapkan teknologi digital? Nah, ini selalu jawabnya belum ada anggaran. Nah, sudah lama ada rencana, tapi itulah apa kali kata orang Medan sana ya. Jadi 2024 inilah kita coba mulai nanti ya. Oke. Next, silakan next. Nah ini dia, bayangkan ini hanya apa namanya, bayangkan aja lah dulu ya. Bayangkan aja koperasi Anda, ini salah satu koperasi yang ada di Jawa Tengah ya, klien dari Sakti ya, koperasi Adil. Mereka ngasih nama aplikasinya Adil Smart ya. Nah,
anggota-anggotanya sudah biasa, mereka udah 2-3 tahun terakhir ini mereka menggunakan ini, dan itu koperasinya maju sekali gitu loh ya, karena mereka sudah menerapkan teknologi, semua transparan, semuanya akuntabel ya. Anggota juga tahu berapa simpanannya, anggota juga bisa bertransaksi macam-macam gitu ya. Nah, marketplace juga ada, jual beli barang juga ada. Jadi aplikasi ini bukan hanya aplikasi untuk simpan pinjam aja gitu, tapi juga aplikasi untuk perdagangan yang lain gitu. Jadi jangan khawatir, jika koperasinya administrasi keuangannya baik, transparan, maka anggota dan calon anggotanya semakin percaya. Nah, itu yang telah dilakukan di koperasi AD. Next. Next, Pak. Oke, kita ya, lembaga itu apa? Next ya. Nah, ya, jadi gini, regulasi itu di koperasi ini sering jadi pertanyaan ini. Pak, itu ada aturannya nggak, Pak? Ya kan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena kita tahu orang-orang koperasi, pengurus-pengurus koperasi itu orang yang benar-benar karena pertanggungjawabannya kepada anggota, mereka taat benar dengan aturan-aturan ya. Saking taatnya kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan juga gitu. Nah, itu nggak perlu terjadi ya. Jadi di Permenkop itu ada ya aturan Permenkop 28 tahun 2023 memberikan otorisasi kepada KSP ya, KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga ya, atau unit simpan pinjam untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan menggunakan layanan keuangan digital gitu. Nah, layanan keuangan digital itu bisa bangun sendiri, ya bisa juga bermitra gitu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pasal 46 Permenkop itu mengatakan bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha secara digital karena dianggap masuk kelompok financial service ya. Jadi ada namanya layanan keuangan digital. Ya, layanan keuangan digital tentang penyedia layanan keuangan menggunakan teknologi digital, melibatkan pengguna platform digital dan teknologi informasi untuk fasilitas ini dia. Transaksi keuangan, pembayaran, transfer, peminjaman, dan sebagainya. Jadi sebenarnya aturannya saja kita membedakan dengan bank. Bank itu ada undang-undang ya, koperasi juga ada undang-undang. Tapi layanannya sama. Yang membedakan bank dengan koperasi mungkin sudah pada tahu ya. Koperasi itu badan hukumnya PT itu badan hukumnya perseroan terbatas ya. Sementara koperasi juga merupakan badan hukum sendiri. Ya, next. Ya, ini dia. Di judul tadi apa namanya di pengantar kan ada untuk memutuskan digitalisasi itu biasanya melalui RAT ya. Ya, mungkin teman-teman yang hanya ingatkan lagi ya, RAT itu kewajiban koperasi ya. Uh, merupakan wujud tanggung jawab ya pada anggota karena pemegang saham tertinggi koperasi itu adalah rapat anggota. Rapat anggota itu termasuk dalamnya ada pengurus ya, ada pengurus, pengawas dan anggota sendiri ya. Jadi kalau kendala selama ini Pak, kami harus melalui eh, RAT itu benar gitu loh ya, perlu benar gitu. Tapi kalau agenda digitalisasi nggak pernah dibahas di RAT, nah itu memang tidak akan terjadi gitu ya. Jadi kurang lebih skenario-nya begini. Ini rapat anggota ini memutuskan perlu segera dilakukan, anggarkan biaya investasi, ya gunakan biaya eksploitasi, ini pilihan-pilihan. Nah, juga ada juga yang nggak perlu. Itu bisa ini keputusan nggak perlu juga bisa gitu loh. Ya, ya sekarang nggak perlu tapi nanti nggak perlu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ya itu biasanya di pengurus itu apakah kita cukup nyaman dengan cara-cara konvensional? Ada itu yang lebih senang dia konvensional. Ya, senangnya nyatet-nyatet ya, nulis-nulis. Ya, memang pakai Excel dan sebagainya. Ya udah cukup ini. Anggota kalau perlu tahu simpanan pokok, simpanan wajib atau produk apa yang ada di sini, datang aja koperasi gitu. Nah, itu kan sudah mulai apa namanya sebenarnya mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi digitalisasi itu berarti koperasi harusnya bisa mengakses koperasinya, mengakses dalam pengertian bukan melihat semua pembukuan dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi juga bisa melihat bagaimana koperasi ini dijalankan oleh pengurus. Di anggota bisa kontribusi di sana. Apa manfaat digitalisasi? Berapa digitalisasi? Apakah koperasi itu aman? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengarkan di setiap kali ada pelatihan-pelatihan itu. Nanti akan terjawab semua di sini. Next.
Ya Pak Rifki. Nah, teman-teman sekalian, Bapak-bapak ya, kalau kita ngelihat apa namanya situs di Idexkop Kemenkop ini, transformasi digital itu sangat didorong gitu. Bahkan disediakan beberapa perusahaan yang nanti bisa Anda pilih gitu loh, ya. Nah, di sini ada Sakti, ada Cuso dan sebagainya ya. Silakan aja ya. Jadi secara kelembagaan sebenarnya digitalisasi itu didorong, ya, bahkan fasilitasnya disiapkan. Disiapkan dalam pengertian bukan dibiayai ya. Bukan biaya tapi bukan dikasih gratis gitu, bukan, tapi didorong oleh kementerian untuk semua koperasi masuk ke era digital, implementasi. Next, Bapak Ibu sekalian, ini eh, ya ini ada aturan-aturannya tadi ya, ada juga yang namanya koperasi dan UMKM itu sebenarnya dikasih banyak kemudahan itu ya. Ini ada apa namanya, ada permennya lagi ya. RAT juga bisa dilakukan secara daring ya, online ya. Sudah dibenarkan. Ini ada aturannya. Ya, Pak, anggota kami 60.000 orang gitu. Nanti kami bisa gimana caranya? Ya, caranya sudah ada. Baik melalui perwakilan, bisa juga nanti melalui dilakukan secara online ya, secara daring ya. Jadi hasil rapat pembentukan dan sebagainya ya, secara elektronik dilakukan gitu. Ya, next. Berikutnya Pak Rifki. Ini hanya kita. Nah, ini kawan-kawan ya, Bapak-bapak sekarang ini ada kasus ini ya. Kasus koperasi ya. Operasinya bagus, sudah berjalan. Nah, ini pernah disimulasikan waktu itu di salah satu kota ya, ada koperasi yang katanya 400. Kita eksplor begini. Koperasi itu koperasi jasa produk real, jadi bukan simpan pinjam dia, tapi ada yang simpan pinjamnya. Nah, jadi kendalanya apa? Ya ini, jumlah anggota 200, dari 200 orang karyawan, dari jumlah karyawan 400. 200 yang anggota udah jadi, masih ada 200 lagi yang belum. Ah, jadi untuk meraih 400 ini gimana caranya? Digitalisasi, ya. Ah, koperasi itu pengembangan usaha belum terpikir karena ini sudah nyaman gitu loh. Karena ini kebetulan di salah satu perusahaan daerah ya, koperasi karyawan sebetulnya. Jadi nyaman aja. Jadi padahal peluang-peluang lain ada. Nah, itu disarankan waktu itu dilakukan digitalisasi sehingga ada sumber-sumber pendapatan baru nantinya ya. Kemudian proses bisnis melibatkan SDM operator. Ya, operatornya banyak dia itu. Tugasnya ada kalau nggak salah yang melayani ada 3-4 orang ya. Itu barangkali dengan digitalisasi nanti mungkin bisa jadi 1 orang ya. Laporan udah bagus Pak katanya pakai pakai apa Excel. Ya, Excel itu kawan-kawan Bapak-bapak ya. Itu sebenarnya belum digital gitu. Tapi Excel itu berfungsi nanti untuk sumber data ya, sumber data semua anggota maupun simpanan itu ketika lakukan digitalisasi. Jadi data yang Excel itu bisa diekspor ke aplikasi yang dibangun gitu. Kemudian anggota itu sering bertanya, besaran simpan saya berapa, pinjaman saya berapa. Nah, itu mereka selalu datang nanti ke kantor koperasi gitu, malah jauh lagi ya. Nah, kemudian sumber pendapatan baru tadi belum terpikir kan. Nah, itu solusinya apa? Digitalisasi gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini itu jawabannya digitalisasi ya. Nah, masalahnya sekarang, nah ini ya. Jadi jangan ngomong yang manis-manis saja kata ngurus waktu itu ya. Piutang macetnya itu ada sekitar 40% ya. Sorry, 4% NPL itu termasuk tinggi itu ya. Yang ideal itu ya 0,3%, di bawah 3% lah. Ya, jadi kebetulan ketuanya sudah 2 periode di sana. Ya, ini kasus ya, case hasil diskusi ya. Ketua 2 periode belum ada kemajuan, malah kemunduran. Nah, usia pengurusnya ini itu memang senior senior ya, 46 tahun ke atas. Jadi agak susah dia apa namanya merubah mindsetnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat struktur apa anggotanya itu banyak yang milenial sebenarnya ya. Ada ini yang apa yang milenial juga ada gitu. Bahkan udah mulai bagus juga sih. Ada sekitar 60 sampai persen ya. Udah mulai bagus gitu lah ya. Next. Santai Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada saat ini ada case juga ini ya. Ini koperasi jasa ya, bukan simpan pinjam ya. Saat ini dia seperti ini. Nah, ini kebetulan ini contohnya PDAM ini. Ini kita simulasi aja ini ya. Jadi contoh kemarin ya. Koperasi dengan jasa produk, jangan koperasi jasa ya, bukan simpan pinjam, tapi ada simpan pinjamnya, unit ya. Saat ini dia aplikasinya
digital untuk penjualan online. Udah ada dia. Nah, akhirnya digitalisasi ya, bisa penjualan online juga produknya. Menjadi ini produk-produknya udah nambah. Tadinya dia nggak bisa produk-produk digital ya di koperasi itu. Jadi datang mereka bisa ya beli apa namanya beli air kemasan, ada tokonya dan sebagainya. Tapi belum bisa sampai di sini. Nah, setelah digitalisasi masih kemarin. Anggota ya. Nah, waktu itu pendaftaran anggotanya manual semua ya. Sekarang pendaftaran secara digital ya. Jadi bahkan peluang nambah anggotanya makin besar gitu. Tadi kan ada 400 ya. Ya. Ada 400 ya 200 400 itu bisa. Kemudian pengembangan usaha ya. Jadi pengembangan usahanya itu karena ada di lingkungan BUMN apa BUMD ya, cenderung mereka nyaman gitu ya. Nah, setelah digitalisasi terbuka peluang tambahan anggota secara digital. Bahkan anggota apa namanya luar biasa bisa tambah 70.000 pelanggan gitu loh. Ya karena apa? Karena eh, apa namanya pelanggan-pelanggan PDAM itu sebenarnya bisa menjadi anggota koperasi kalau dirubah anggaran dasarnya ya, permen anggaran dasar ya. Jadi nanti kalau mereka jadi anggota koperasi tentu lebih murah, lebih apa namanya biaya administrasi kalau dia misalnya membayar bulanan ya langganan dari air gitu. Nah ini kita lihat ya proses bisnis, laporan neraca, digitalisasi, laporan neraca digital semua. Jadi artinya dari sini dari saat ini ya yang tadinya sumber pendapatan baru nggak ada, sekarang cipta pendapatan baru di sini. Ya gitu. Jadi biaya tadi yang berpikiran tanya biaya, Pak, nanti kami nggak ada biaya. Itu di cover dengan ada pendapatan baru nanti dari digital nanti. Oke, next. Kita selesaikan dulu ya. Ini poin ketiga usaha koperasi. Ini usaha koperasi, Bapak-bapak barangkali sudah tahu ya perkembangannya sekarang seperti apa. Ya, next. Usaha koperasi, koperasi itu kan bukan hanya simpan pinjam ya, bukan hanya simpan pinjam. Nah, ini ya, ini simpan pinjam memang ini menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jadi dia nggak punya usaha lain-lain gitu ya. Ini biasanya koperasi kredit. Koperasi kredit sekarang juga ada punya toko dan sebagainya ya. Unit usaha dia. Ini Bapak-Bapak udah tahu ya, koperasi konsumen, ya, ada koperasi produsen, pemasaran gitu ya. Nah, di koperasi itu bukan hanya simpan pinjam ya. Kemarin saya eh, telepon oleh salah seorang ada mahasiswa di universitas ya, universitas yang fokusnya koperasi. Pak, kampus saya itu anak-anak baru itu tahunya koperasi itu ada simpan pinjam Pak katanya itu. Bilang sebenarnya nggak salah dia tahu itu, tapi salah lagi kalau nggak dikasih tahu bahwa banyak koperasi jenis lainnya gitu, ya. Jadi ada koperasi yang non simpan pinjam ini kita sebut koperasi sektor real non simpan pinjam ya. Ya. Ya, jadi di sini kalau di koperasi non simpan pinjam itu kalau di usaha apapun ini sebenarnya ada dua hal yang mengalir ya, flow of goods ya dan flow of money. Simpan pinjam lebih banyak flow of money. Nah, kalau di sektor real itu dua-duanya ada uang, ada barang. Nah, oke ya, ini satu lagi nih, porsi multi pihak. Ini apa namanya? Ini lebih modern lagi. Ini sebenarnya cocok di kampus-kampus, ya, tempat-tempat yang komunitas, ya, yang mereka itu terdiri dari pihak-pihak ya. Model sebenarnya, model pengelompokan anggota berdasarkan peran kelompok pihak masing-masing koperasi. Next time lah bahasin. Next ya, berikutnya Pak Rifki. Ya. Nah ini, saya ingin mengutip dulu ya, kalau kemarin ada yang ikut BPS 01 ya, 01 dari Mbak Anis, ya saya ngutip dulu lagi nih ya, apa, 3 strategi pengembangan koperasi, gitu ya. Di pengembangan koperasi, 3 itu probabilitas, partisipasi, dan promosi, ya. Di tantangan pengembangan usaha koperasi itu ada 8 itu. Ini 2 diantaranya itu bicara teknologi sebenarnya untuk meningkatkan itu, ya kan? Nah, dulu-dulu barangkali nggak masuk ini, ya karena orang nyaman dengan yang konvensional. Nah, tantangannya sekarang, jadi tantangan itu bukan ini ya, tantangan bukan hambatan ya, bukan masalah, tapi tantangan, sesuatu yang harus kita hadapi. Tantangan pengusaha koperasi itu ada 8 ini. 2 diantara adalah eh, teknologi. Satu belum beradaptasi dengan digitalisasi, dia rendahnya dalam adopsi. Ya, ini saya nggak usah ulang lagi ya.
dari strategi pengembangan usaha yang kemarin tiga ini, profitabilitas, partisipasi, dan promosi. Nah, hari ini kita bahas profitabilitas saja sebenarnya. Hari ini ada kaitan dengan profitabilitas. Karena apa? Digitalisasi itu ada sumber pendapatan baru. Digitalisasi bukan biaya saja gitu ya. Kita bisa menemukan di sini dari profitabilitas ini ya, di sini ini ada pendapatan dan laba ya. Jadi pendapatan ada nggak dari digitalisasi pendapatan itu? Harusnya ada, memang ada gitu. Nggak biaya saja gitu. Jadi dalam profitabilitas itu ada tiga hal ya. Menemukan value proposition. Value proposition itu nilai yang unik dia ya, menciptakan keunggulan koperasi dibandingkan dengan yang lain. Dan diversifikasi usaha. Nah ini dia pengembangan usaha ya, pengembangan usaha sehingga ada pendapatan baru, menciptakan berbagai variasi produk agar tidak terfokus pada satu jenis kategori saja. Misalnya ya, tadi kan ada dua ya, flow of goods, flow of money. Simpan pinjam barangkali mereka udah punya toko, punya ini, walaupun ada sebagian mengatakan simpan pinjam nggak bisa Pak punya toko dan sebagainya. Sebenarnya nggak, bukan di situ masalahnya, tapi memang perputaran uang di koperasi itu tergantung dari RAT tadi itu ya. Hanya buat toko ya sudah terjadi itu, koperasi karyawan di mana-mana itu ada tokonya. Tapi tokonya itu karena kurang berkembang akhirnya tutup, sering terjadi gitu. Nah, ini ada satu hal ya. eh, Adopsi teknologi ini sebenarnya menurunkan biaya operasional. Menurunkan biaya operasional ya, karena prosesnya lebih efisien. Itu ya. Contohnya begini. Tadinya tenaga yang mengerjakan administrasi itu ada 4 orang ya, mulai dari mencatat, membukukan, cross check, terima uang. Sekarang dengan teknologi itu sebenarnya administrasinya itu satu aja cukup gitu. Uangnya ada di akun, memang ada uang cash juga ya. Nah itu terjadi penyederhanaan proses sehingga menurunkan biaya operasional. Next, menarik ini sebenarnya ya koperasi ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, bagaimanapun koperasi yang sehat itu ada 5 ini ya. Nah, pertama pendapatannya bertumbuh. Jadi korporasi itu kalau pendapatan nggak bertumbuh berarti ada yang salah di sana ya. Ada yang salah berarti mungkin mesinnya nggak jalan itu ya. Nggak ada sumber pendapatan baru. Sumber pendapatan lama dipertahankan ya kan Kak. Tapi kalau tercipta pendapatan baru itu kan lebih bagus ya. Kemudian yang kedua itu memiliki cadangan ya, koperasi ya. Nah, kemudian rasio utang rendah, biaya pengeluaran rendah. Mindset baru kita nanti itu bukan hanya pengeluaran, bukan hanya mindset dari eh, apa namanya biaya saja, tapi juga kita berpikir pendapatan ya, tumbuh pendapatannya. Nah, kemudian target sudah tercapai, si SAU yang terus meningkat gitu ya. Nah, ini kan harapan anggota koperasi salah satunya kan ini SAU ini ya, simpan hasil usaha. Simpan usaha bukan hanya dari simpan pinjam tadi ya. Jadi koperasi susu, koperasi petani segala macam ini ini salah satu tujuan anggota menjadi anggota koperasi ya. Pernah saya buat juga kuesioner itu. Apa tujuan Anda menjadi anggota koperasi? Ya, jawabannya saya ingin meminjam. Nah, itu jawaban jawaban jujur itu. Nah, ada juga yang jawab saya ingin mendapatkan SAU dari koperasi. Next, ini tinggal dikit lagi nih slide-nya ya. Nah, Pak Rifki, nah ini ya koperasi sektor real tadi ya. Bapak-bapak ini saya nggak usah jelaskan yang sektor real, yang non simpan pinjam ya, non jasa keuangan yang di dalamnya ada flow of money, flow of goods ya. Next. Ya, Bapak-Bapak sekalian, nah ini sekilas saja dulu ya sebelum kita masuk ke bagaimana pola pembiayaannya itu ya. Aplikasi itu cuma nanti ada dua sebenarnya ya, di digitalisasi itu. Aplikasi untuk pengurus ya. Kita lihat di sini ada anggota ya. Ini bisa monitor nanti pengurus-pengurus itu jumlah anggota di aplikasi untuk pengurus. Ada dua nanti, aplikasi pengurus ya dan aplikasi untuk anggota gitu. Yang semuanya itu dikelola oleh pengurus ya. Nah, ini jadi kalau pengurus itu tahu nanti dia ini kan registrasi perlu diproses, aktivasi rekeningnya, rekening aktif, jatuh tempo, pengajuan pinjaman dan seterusnya ya. Ini dashboard, dashboard nanti untuk pengurus. Next. Nah, ini aplikasi untuk anggota. Nah, ya.
Sederhananya begini, semua mungkin sebagian besar yang ikut webinar ini sudah punya M-Banking, tapi belum tentu juga mereka sudah punya M-Koperasi. Ya, walaupun sebagian juga saya lihat banyak juga yang sudah punya apa namanya mobile koperasi gitu ya, baik yang dibuat sendiri maupun yang kerjasama dengan provider. Ya, yang saya tampilkan ini tentu Caktiling ya. Ya, nah ini tadi videonya sudah ada. Bayangkan sekarang hari ini Bapak menggunakan aplikasi ini untuk saldo, untuk beli pulsa, mengajukan angsuran pinjaman, ya, membayar sesuatu menggunakan QR dan sebagainya ya. Ini sudah canggih sebenarnya, ya, canggih sebenarnya koperasi sekarang itu ya. Ya, cuma memang hanya mindset aja kita rubah nanti. Kalau mindset sudah berubah, ya sering-sering berwebinar begini, saya pikir nggak susah lah. Ya, next. Ini dia. Ya. Next, tujuan digitalisasi apa? Digitalisasi tapi nggak tahu manfaatnya, jangan ya. Harus tahu gitu loh. Ya, next. Nah, ini dia. Kalau Bapak tolong cek koperasinya sekarang apakah sudah menjalankan ini, ya. Kalau koperasi-koperasinya sudah menjalankan ini, yang 10, yang 3 pilar ini ya, dan 10 kriteria ini, berarti koperasi Bapak udah modern, ya. Sudah modern dan sudah digital, kalau boleh kita katakan, ya. Jadi poin yang pertama itu, ya, daftar anggota basisnya elektronik. Jadi mendaftarnya bisa melalui komputer, melalui smartphone, HP, ya. Nah itu caranya, ya. Kemudian rekrutmen anggota secara digital. Ya, anggotanya itu dikirimi link daftar gitu. Artinya ada persyaratan ya. Kemudian manajemen yang profesional. Nah, RAT online ini ada ini, boleh ya. Nah, gitu ya. Yang pilar kedua apa? Orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir, ya, kemitraan dengan para pihak gitu, ya. Nah, ini nggak ada kaitan dengan hilirisasi digital ya, nggak ada kaitannya. Ini bukan bicara itu, tapi bicara bahwa koperasi itu, misalnya koperasi pertanian, nelayan, atau koperasi pasar gitu ya, itu bisa membuat proses kemitraannya itu koperasi itu dengan pihak-pihak lain gitu loh. Itu namanya orientasi usaha yang model bisnis hulu hilir ya. Nah, ini nanti mungkin sendiri juga penjelasannya. Pelayanan anggota secara digital, tadi itu simpan, pinjam, ya, pendaftaran ya. Nah, ini dia biar usaha ya. Ini dari sisi usaha ya, kelembagaan usaha. Kemudian memiliki website. Nah, ini sederhana sekali, Bapak Ibu coba lihat kalau koperasinya belum belum website ya. Nah, idealnya sekarang punya website. Jadi anggota tahu itu koperasi itu ngapain aja gitu, usaha seperti apa. Ada hal-hal yang memang perlu dia diupdate, ada juga yang mungkin eh, apa namanya diupdate melalui melalui eh, media internal gitu ya yang dilakukan oleh masing-masing koperasi. Nah, kemudian di sini inklusif apa namanya inklusi terhadap pengembangan usaha anggota. Jadi artinya itu begini, anggota koperasi itu punya usaha gitu loh, ya. Jadi terbuka, inklusi artinya terbuka ya, bukan eksklusif ya. Nah, terbuka untuk anggota. Jadi misalnya saya anggota koperasi A, saya punya dagangan, misalnya saya buat tahu ya untuk anggota. Saya bilang di situ, Pak, ini koperasi, saya ada tahu ini. Nanti bisa saya apa namanya, bisa nggak kerjasama dengan koperasi? Saya anggota koperasi nih. Mereka bisa memesan memesan tahunya itu dengan melalui koperasi. Nah, contohnya begitu, atau memesan yang lain lah. Gitu. Nah, yang ketiga ini ya, ini penting juga ya, sangat penting malah. Standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. Ya, standar aplikasi. Ya, ini sisi pilar keuangan. Jadi koperasi itu ada 3 pilarnya ya. Kemudian laporan keuangan secara digital. Nah, itu semua sudah tersedia di aplikasi yang aplikasi Sakti tadi ya. Atau barangkali kalau mau buat sendiri nanti silakan aja. Tapi yang jelas aplikasi sudah komplit sebenarnya. Next Pak, Pak Rifki. Nah ini Bapak ya, sebenarnya tujuan digitalisasi ini sudah pada tahu juga. Cuma 3 sebenarnya ya. Ya, efisiensi, udah jelas ya. Meningkatkan efisiensi, menyediakan yang lebih mudah, akses anggota ya, manajemen anggota, apa namanya tata kelola keanggotaan lebih efisien gitu, nggak perlu banyak alat-alat lagi ya, jadi tinggal input. Kemudian transparansinya, ini yang sering koperasi itu usianya nggak baik
panjang. Jadi koperasi itu misalnya dibangun ternyata hanya berusia hanya 2-3 tahun. Karena apa? Ternyata di dalam nggak transparan. Ya. Dengan menggunakan teknologi, koperasi dapat mengelola anggota transaksi dengan lebih transparan, akuntabel, cepat, efisien. Ya, dia akan layanan yang lebih mudah diakses oleh anggota Android. Ada memang kadang-kadang kekhawatiran pengurus, Pak, transparansi nanti anggota nanti minta-minta neraca, Pak, minta ini segala macam. Ya, Pak, saya ingin katakan di RA di apa namanya di ART kan diatur itu, ya, di ART diatur. Misalnya anggota itu boleh nanti mendapatkan laporan RAT misalnya, boleh mendapatkan data mengenai simpanan dan pinjaman dia, itu boleh Pak, itu transparansi itu diatur seperti itu. Bukan berarti nanti ke aplikasi semua anggota bisa ngacak-ngacak gitu loh, nggak bisa kan? Acak-acak merubah angka nggak begitu ya. Jadi ini aplikasi dibangun itu harus SOP-nya jelas, ya requirement-nya jelas. Jadi tidak bisa sembarangan sebetulnya. Nah, ada yang ketiga yang selalu luput ya, yang selalu luput itu ya. Penciptaan lapangan kerja gitu. Sorry, penciptaan pendapatan, pendapatan ya. Jadi ada sebenarnya pendapatan baru gitu. Berpikirnya mulai begitu sekarang. Jadi bukan hanya berpikir nanti biaya, oh ini nanti kita proyekkan aja digitalisasi. Nah itu malah nggak jalan gitu loh. Ya, jadi mindsetnya kita coba rubah sedikit ya. Selain yang dua ini itu, terus ini layanan digital, ya. Nah, layanan digital yang sebenarnya kebutuhan sehari-hari gitu, ya. Yang barangkali contohnya begini nih, beli token listrik di aplikasi koperasi itu biaya administrasinya cuma Rp800 atau Rp1.000. Sementara di tempat lain itu 2.500, baik di bank atau di ini lain gitulah ya. Nah, itu artinya apa? Koperasi bisa mendapatkan lagi dari situ. Sebenarnya bisa aja misalnya tanya anggota berapa kita buat ini adminnya biar koperasi dapat. Ya Pak, jangan 800 lah, bikin 1.500. Berarti kan koperasi dapat 700 tuh, ya kan? Nah, masih lebih murah dari tempat lain? Masih. Margin tadi untuk siapa? Untuk anggota jadi SAU. Nah, gitu sederhananya ya. Oke. Lalu manfaat ya. Berarti manfaat itu yang dirasakan anggota ya. Aksesibilitas ya, menyediakan layanan yang lebih mudah diakses kapan di mana saja bagi anggota ya. Aksesibilitas bisa diakses. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan karena transparansi tadi, menyediakan akses lain ke laporan keuangan dan operasi lainnya kepada anggota. Nah ini dipilih gitu ya, nggak semua nanti misalnya mereka seperti pengawas apa namanya, Pak minta jurnal hari ini dong. Nah itu harus diatur gitu loh. Jadi hanya sudah jelas kan job desk pengurus dan anggota juga seperti apa. Lalu yang manfaat yang penting itu inovasi ya, dengan layanan baru ini ya, cara baru melayani pendapatan, meningkatkan yang sudah Anda memperluas ya, selain kepada anggota, pembayaran online dan sebagainya. Inilah manfaatnya ya. Dia manfaatnya dan dua tujuan dari digitalisasi. Next, tinggal ini. Nah, sekarang ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kabar nih digitalisasi koperasi? Barangkali di sini ada yang sudah atau ada yang belum ya. Bisa cek ini ya. Anggota masih sedikit, masih senior-senior ya, belum ada penambahan, banyak pinjaman macet, tidak ada anggaran ya kan. Nah, tapi sudah jalan gitu loh, udah berjalannya udah belasan tahun lagi gitu loh ya. Nah, konvensional nyaman dia, oke, no problem. Nah, kemudian sudah komputerisasi ya, ini kelompok ini anggotanya banyak ya, yang apa namanya udah pengalaman ya, belum ada anggota baru yang muda-muda, masih banyak pinjaman macet, tidak ada anggaran. Digitalisasi nggak ada anggaran, ini juga nggak ada anggaran gitu ya kan. Nah, nah ini dia nomor 3, sedang berencana digitalisasi. Ini udah rencana udah lama, udah 2 tahun gitu ya. Rencana rencana terus, sudah ditulis malah udah ada PowerPoint-nya lagi ya kan. Nah, tapi belum bicarakan di RAT atau belum pernah masuk agenda rapat anggota tahunan. Ya nggak jalan-jalan akhirnya, rencana terus. Nah, yang nomor 4 ini tidak berencana digitalisasi. Nah, ini bahaya ini ya. Ya ada rencana digitalisasi, ya anggota berkurang terus, pengurusnya tidak minat digitalisasi, pinjaman makin besar, tidak ada anggaran lagi, wah makin bahaya ini ya. Nah, yang nomor 5 ini, ya, yang nomor 5 ini sebenarnya melalui proses ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu loh, dia udah melalui ini panjang
proses sampai digitalisasi. Nah, setelah digitalisasi, ya anggota bertambah, proses cepat, pendapatan usaha koperasi berkembang, ada toko, ada usaha-usaha lain dan sebagainya, pendapatan digital dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kabar koperasinya ada di sini, di salah satu dari 5 ini. Mudah-mudahan sudah ada di 5 ya. Nah, yang belum ada 5 masih 1 dengan 4 tuh silakan. Next. Ya. Nah, mengapa koperasi belum enggan melakukan digitalisasi? Tadi ya, ini sebenarnya sudah tergambarkan ya. Memang tidak ingin berubah, anggaran biaya terkendala, lalu nggak ada pendapatan dari situ, ya, untuk menutupi. Nah, itu bisa mindset begitu. Lalu ada yang stigma yang paling bahaya itu, stigma biaya teknologi mahal. Nah, karena mahal, wah ini harus kita proyekkan nih, ya kan, anggaran belum ada gitu, ya. Nah, ini bahaya juga dia kalau menganggap teknologi itu mahal gitu. Ya. Jadi teknologi itu digunakan memang untuk bisa mengurangi biaya malah, bahkan juga bisa untuk menambah pendapatan gitu ya. Nah, lalu ada masalah, masih ada masalah, masih terjebak masalah klasik dan sebagainya, ya, pengurus tidak aktif, usaha tidak berkembang. Nah, ini masalah internal ini diberesin lah gitu ya. Kalau ini udah beres baru kita masuk. Next, tinggal lagi. Nah ini dia, ini apa? Ini kemarin saya candain ini di salah satu daerah. Mengapa koperasi enggak? Oh, sudah tua Pak, katanya gitu. Wah ini enggak, saya bilang jangan merasa sudah tua. Orang-orang tua sekarang udah lancar pakai Instagram, lancar pakai medsos, pakai WA tiap hari pakai WA gitu. Udah punya apa mobile banking dan sebagainya. Dan ada juga yang jawab kemarin itu, Pak, kalau terlalu transparan, ntar ketahuan Pak. Ah, ketahuan diambil uangnya gitu loh, ya kan? Pengurus ini ya cara berpikirnya waktu itu ya. Tapi jujur dia itu, ada yang jujur itu bilang itu. Memang pengurus-pengurus itu banyak yang jujur gitu, jujur dan polos, ya ya. Nah, lalu mengapa investasi semakin murah? Nah, ini pertanyaan tadi. Sebenarnya bukan murah, bahasanya barangkali bukan murah ya, terjangkau, semakin terjangkau ya. Ya, tadi mengatakan kalau saya sih harga nggak jadi masalah, yang penting murah. Nah, ini terjangkau ini sebenarnya. Nah, ada juga yang Pak, mana gratis nggak Pak? Ya kan nunggu bantuan dari dinas koperasi deh gitu. Ya. Nah, dinas koperasi pemerintah nggak ada lagi bantuan-bantuan apa gratis-gratis untuk aplikasi gitu. Itu zaman dulu itu kalau nggak salah ya. Sekarang mereka koperasi-koperasi yang ingin maju itu nggak tergantung di sini karena ada prinsip koperasi itu kemandirian. Ya, prinsip nomor berapa itu? Nomor nomor 8 kalau misalnya. Nomor 6 ya. Mandirian. Pras itu mandiri dari anggota untuk anggota dan maju bersama anggota. Nah, jadi dari semua ini ya apa namanya tantangan-tantangan ini. Nah, ingat nggak ini sorry ini saya nggak mengutip merek ya. Tokopedia bilang jika dia pertama kali mendorong orang menjadi anggota itu mulai aja dulu ada jalan nanti. Nah, cuma kalau contoh gini mulai aja dulu dia sudah ada ini apa namanya aplikasinya dari koperasi nggak dijalan-jalankan gitu loh. HP-nya sudah ada, orangnya sudah ada, perangkatnya sudah ada, internet sudah ada, tapi koperasi nggak jalan-jalan gitu. Ya, nah makanya orang tuh mulai aja dulu. Ya pasti tertati-tati lah angkatan apa namanya langkah pertama. Tapi langkah selanjutnya ada jalan. Berikutnya ya, ini strategi pembiayaan ini ya. Nah ini barangkali yang terakhir ini ya. Kita diskusi. Kalau nggak salah cuma nggak sampai sejam ya. Next ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini dia. Walaupun ini pakai bahasa kita ini important things of revenue mindset. Fokus di opportunity, not the cost. Di fokusnya itu ini revenue, pendapatan ya, growth pendapatan. Bukan kepada cost, tapi ada peluang. Jadi peluang itu ada di sini kalau di gambarnya ini. Ini gambarnya ini sederhana sekali nih ya. Cara berpikir yang zaman now itu yang ini nih. Sekarang ini ya, zaman now ini. Sorry. Nah, ya. Kalau growth mindset, ya dia mindsetnya pola pikirnya bertumbuh. Ya. Saya pernah gagal di apa di sebuah aktivitas, misalnya digitalisasi. Dia menganggap kegagalan itu adalah peluang untuk berkembang lagi gitu. Nah, sementara yang berpikir lama ini, ya, kegagalan itu ya saya nggak punya kemampuan katanya langsung ngeluh dia, karena kemampuan terbatas gitu loh. Nah, itu cara berpikirnya ya. Sementara di sini orang-orang atau pengurus-pengurus yang berpikir growth mindset-nya,
dia itu akan mengatakan bahwa saya suka sesuatu yang baru, digitalisasi misalnya, ya. Walaupun dia misalnya udah selenial ya, dia tetap apa namanya ingin sesuatu yang baru. Nah di sini apa namanya saya nggak bisa gitu loh, ya. Saya benar-benar nggak bisa katanya gitu, nggak bisa saya gitu loh. Mau belajar yang baru. Kemudian I can learn to do anything I want. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, istilahnya. Kalau di sini nggak suka dia, nggak suka tantangan dia. Ah, begitulah terus ya. Jadi ini fixed mindset ini. Ini yang harus dirubah kemari. Ya. Ah, gini. Yang seperti ini masih banyak ya. Bos-bos gitu. Udah nyaman. Biasanya orang udah nyaman itu ada di sini tuh. Ya. Ah, nyaman itu. Nah sementara anak-anak muda itu ada di sini dia. Ya. Mindsetnya growth. Makanya kalau sekarang anak-anak muda itu punya pesat, walaupun barangkali orang tua bilang ah kan belum matang itu, ya kan? Nah, berarti harus dibantu supaya matang gitu, ya kan? Tapi cara berpikirnya sudah bagus gitu. Artinya orang tua bisa berpikir gini nggak? Iya harus berpikir gini juga seharusnya. Ya. Nah, jadi saya katakan di awal tadi bahwa pendapatan implementasi digitalisasi itu bukan hanya biaya ya, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan baru. Nah, di sini mindset inilah yang harus kita pakai ya harus kita pakai ya. Misalnya, dia terinspirasi selalu. Oh, ada koperasi bagus di apa namanya di NTT sana. Kenapa mereka bisa tumbuh sukses gitu? Nah, itu dia berpikirnya mindsetnya tumbuh gitu. Nah, kalau di sini, aduh, nggak deh, ya, aku frustrasi nih, nyerah deh. Nah, gitu ya kan? Nah, jadi pola berpikir barunya itu adalah pendapatan baru dari digitalisasi. Itu mau saya katakan di ini ya. Jadi mindset kita itu mindset revenue, bukan mindset cost saja. Gitu. Next. Nah, ini udah, nah, ini benefitnya eh, aplikasi digital. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini, moderator Pak Rifki ya. Beberapa menit lagi? Siapa masih ada waktunya sampai Ya, oke jam ya. 11.10 ya, aman. Ya, lagi ya, teman ya. Kalau terlalu cepat saya kasih tahu juga. Nah, eh, apa namanya? Aplikasi digital itu sebenarnya benefitnya apa gitu? Apa-apa aja yang ada di fiturnya apa aja? Ini Bapak bisa lihat ini ya. Nanti teman-teman teknis bisa menjelaskan nanti ya. Jadi sebenarnya ini sudah tersedia semua ya. Tinggal menggunakan secara aman. Jadi nggak perlu bangun baru sebenarnya. Kalau membangun aplikasi ya itu bisa bertahun-tahun satu. Kemudian perlu orang, biaya besar sekali gitu ya. Dan dia nggak terhubung dengan apa namanya ekosistem lain gitu. Artinya koperasi, bank segala macam dia nggak gitu terhubung kalau kita bangun sendiri. Nah, sementara kalau kita akan bermitra dengan platform yang sudah ada, inilah manfaatnya ya. Jadi manfaat langsung itu apa? Ya, nah, pasti online itu. Ya. Sekarang masalah jaringan nggak ada masalah lah. Ya, di mana-mana juga saya pernah ke Papua ke apa beberapa tahun yang lalu di sana jaringan sudah bagus gitu loh. Bahkan di Puncak Jaya itu, di daerah Papua sana itu. Dia internet sana bagus kok gitu. Nggak ada masalah. Tapi ada juga di Jawa, di Wonogiri waktu itu saya dengar jaringan nggak bagus Pak di sini katanya gitu. Jadi susah. Nah, itu karena mindsetnya fix mindset dia ngomongnya susah. Saya bilang, nah itu nggak susah gitu. Ada solusinya ya. Lalu manfaat lagi itu pendaftaran ya eh, peminjaman. Nah, ini paling dicari nih untuk KSP ini ya. Pendaftaran peminjam, fitur pengelolaan pendaftaran anggota ya. Mengelola simpanan dan sebagainya, mencetak buku rekening koran, buku simpanan. Kemudian simpanan sendiri ya. Jadi Bapak Ibu koperasi itu kenapa kumpulan orang ya? Kumpulan orang. Koperasi itu awalnya memang tidak tergantung pada bank atau pihak lain uangnya, tapi dari anggota. Jadi simpanan itu. Jadi simpanan itu dicatat dengan baik ya. Nah, di sana di koperasi digunakan untuk usaha koperasi. Kemudian ada laporan ya. Laporan sudah langsung jadi sudah. Penghitungan SHU ya, penghitungan SHU. Bayangkan aja gitu. Hitung SHU itu kalau kita manual satu-satu walaupun pakai Excel itu lamanya minta ampun gitu. Tapi ini sudah ada apa namanya? Algoritma namanya ya, algoritma sehingga siapa yang paling aktif bertransaksi di koperasi ya, baik membeli produk, menyimpan, meminjam dan sebagainya. Dia yang kemungkinan yang paling banyak dapat SHU ya. Nah, yang paling aktif ya. Tapi kalau dia hanya menunggu dapat SHU juga tapi nggak besar gitu. Nah, itu ada mesinnya, ada aplikasinya ya.
Kemudian marketplace juga. Nah, bayangan kita kalau aplikasi digital ini, itu hanya simpan pinjam aja, hanya seperti aplikasi transaksi. Enggak. Ini juga terintegrasi sistem retail marketplace ya. Jadi anggota-anggota itu nanti misalnya punya usaha, bisa terhubung di sini gitu loh. Ya. Nah, dan ini sistem pembayaran yang baru menggunakan kris. Ya, di koperasi juga ada. Nah, gitu banyak kemarin ini, Pak, ini bisa kris nggak? Bisa, saya bilang. Ya, dapat menerima pembayaran kris dengan aplikasi yang ada. Karena terhubung dengan bank gitu. Itu bedanya kalau platform itu dia membangun ekosistem ya, membangun ekosistem, bukan bangun aplikasi aja. Ya. Kemudian ada marketplace-nya, ya. Lalu aplikasi yang dibangun oleh Sakti itu juga sebenarnya dapat digunakan oleh semua jenis koperasi, produk konsumsi, pinjam, retail dan sebagainya. Nanti ada yang standar, ada juga yang harus di custom gitu ya kalau bicara aplikasi. Next. Nah ini pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya ini ya, teman-teman juga selalu bertanya ini. Saya sebagai pengurus koperasi pasti bertanya ini karena apa? Karena mindsetnya adalah mindset biaya. Nah ini saya jawab ya. Apakah digitalisasi mahal? Ya, tergantung ini ya. Nomor satu, kerjasama dengan perusahaan platform digital. Ya, itu tidak jawabannya. Ya, tidak jawabannya. Karena saat ini kecenderungan adalah sharing capacity. Di aplikasi platform atau ekosistem yang dibangun itu sharing sebenarnya. Ya berbagi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya biayanya mahal gitu. Ya. Jadi yang penting sekarang aplikasi yang dibangun pihak ketiga itu aman. Tersertifikasi, ya kan, ada izin dari pemerintah, kementerian, Kominfo apalagi ya, SE, itu dari dikenal oleh eh, Kementerian Koperasi, ya. Lalu ada apa namanya security manajemennya, ISO dan sebagainya. Itu syaratnya nanti perhatikan ya. Dan itu bisa digunakan biaya operasional, ya. Nah, saya biaya operasional. Nanti saya jelaskan itu. Kemudian membangun sendiri. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Ini banyak koperasi yang merasa bisa membangun sendiri. Gak masalah sebetulnya. Tapi ada beberapa yang pernah ngelapor ke kita, mereka bangun sendiri udah 2 tahun nggak jadi-jadi, bukan nggak jadi lagi, programmernya itu out, ya keluar gitu loh, karena nggak tahan, ya kan, dikasih UMR terus gitu loh. Jadi biayanya ada. Sini nggak perlu pakai biaya SDM ini, yang sudah ada aja SDM-nya nanti kalau kita bersama. Jadi mahal jika membangun sendiri, biaya presentasi, biaya perangkat, komputer, server, aplikasi, ini brandware, SDM. Wah, ampun itu ada koperasi itu bilang itu nggak jadi-jadi Pak, akhirnya mereka gabung kepada kita. Ya, berikutnya ya, itu ya. Nggak mahal jawabannya kalau kerjasama. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya, next. Nah, ini. Perbandingannya gini. Ini pengurus perlu paham ini ya. Kalau kita kembangkan sendiri, bangun aplikasi, ini tadi penjelasan. Contohnya, beli laptop, membeli sewa server, bahkan komputer server dibeli, server lokal ya. Pembelian HP, ya padahal HP itu nggak perlu lagi sebenarnya. Biaya programmer, ya di sini nggak perlu. Biaya internet, ini banyak ini dia. Cenderung mahal. Ya, dan oke kita investasi aja. Nah, ya tahu ya beda investasi dengan eksploitasi ya. Eh, Investasi dengan eksploitasi, investasi itu penyusutan ya. Barang itu ada, tapi menyusut dia. Sementara kalau eksploitasi atau non eksploitasi itu biaya sekali pakai, langsung dipakai. Nah, coba kita bandingkan di sini. Nggak perlu lagi kalau kerjasama yang model kerjasama tadi. Kalau itu sudah ada, udah. Nah, kita hanya sewa cloud ini. Nggak perlu beli ini sewa cloud server ini, bulanan ini. Bulanan ini. Ada yang tergantung koperasinya, ada yang mulai dari 1 juta, dan seterusnya ya. Kemudian optimalisasi ini. HP smartphone sudah ada gitu. Masing-masing pengurus biasanya sudah ada. Ya, HP dari kantor, segala macam. Itu dioptimalkan. Gitu. Nah, ini tidak perlu programmer. Nah, ini dia. Ya, tidak perlu programmer. Nggak perlu ada pengadaan programmer, tapi dilatih. Jadi pegawai yang ada nanti itu bisa kita latih. Kemudian di sini tetap ada biaya internet, ya pasti. Nah, kalau tadi sini nggak ada integrasinya. Nah, kalau ini sudah terintegrasi, ini namanya ekosistem. Sudah terintegrasi ya. Platform. Sudah ada kerjasama, bisa dengan bank. Nanti kirim transfer saldo atau transfer money melalui koperasi, aplikasi koperasi, murah gitu. Ya mungkin Bapak Ibu nggak nyangka, sekarang itu bisa 2.000 perak aja bisa gitu. Dan di bank 2.500, ada yang 6.500 antar bank gitu. Kalau di
aplikasi-aplikasi sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena menggunakan PBB, ya. Nah, ini supportnya terus dia. Nah, ini nomor 8 tadi masuk di koperasi digital ya. Jadi ini bahasanya barangkali cenderung mahal, ini tidak mahal ya, karena bayar bulanan. Next, udah tinggal dikit lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, pendapatan baru koperasi ini ya, ini kan judul ini ya. Dari mana pendapatan baru? Bapak itu ngomong pendapatan terus dari tadi. Sementara kita mikirin biaya di sini ya. Nggak ada yang berpikir begitu ya. Jadi saya ingin katakan selain efisiensi, penerapan aplikasi digital pada koperasi juga menghasilkan pendapatan baru. Kenapa? Nah, dari mana? Dari transaksi yang dilakukan anggota, ya, transaksi produk digital, transaksi baru, misalnya pembelian barang, pemesanan barang, ya, pembelian token listrik, produk-produk PPOB dan sebagainya. Kemudian dari transaksi pembelian dilakukan oleh pelanggan di luar anggota, ya, di luar anggota. Nah, di luar anggota kan bisa kan, anggota misalnya tengah malam nih, ada tetangga mau beli pulsa, ini contoh nih, atau token listrik udah tutup semua, terutama tetangganya anggota koperasi yang baik, itu bisa dia. Yang bukan anggota juga bisa beli token listrik dari anggota gitu, ya kan? Nah, terus bentuknya, seperti apa bentuknya itu? Ya, penjualan online, transaksi digital, ya villa ini tentukan oleh koperasi. Ini koperasi ini bisa berinovasi nanti di sini, tanpa melanggar aturan-aturan yang ada, tanpa melanggar ADART, kan? Karena pengurus-pengurus itu sangat prudent memang ya, kita akui pengurus koperasi sangat prudent, hati-hati maksudnya, kan? Nah, sehingga semuanya itu perlu dibicarakan di antara pengurus gitu, kan? Macam. Ya, next, dikit lagi. Nah, ini dia ya, monetisasi. Ini bahasa-bahasa apa namanya? Sebenarnya monetisasi itu ada 3 ini aja ya, ya. DPM, marketplace, simpan pinjam, beli aja jasanya ya. Dalam proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang bisa menjadi revenue. Ini peralatan atau perangkat yang ada ya, HP, smartphone, laptop dan sebagainya, itu bisa monetisasi ya dengan menggunakan aplikasi ya. Nggak susah Bapak Ibu sekalian, mudah sekali. Next. Nah, ini ada agak agak ilmu ekonomi dikit lah ya. Saya ngulangi tadi ya. Di koperasi itu ada apa? Dua hal ini ada ya, yaitu eh, investasi. Berarti ada penyusutan ya, depresiasi ya, penyusutan barang itu misalnya dari harga 5 juta menjadi 4.500.000, itu namanya penyusutan. Barang itu menyusut ya. Beli komputer menyusut, server, karena fisiknya ada ya, beli motor, mobil. Ini investasi semua ini, ya kan? Nah, kalau biaya operasional itu ATK, beli kertas, tinta, printer, biaya telepon, air listrik, biaya internet, ya, sewa cloud, segala macam, ya. Karena sekali pakai, habis pakai, ya, pakai, sewa kantor, nah, biaya pelatihan. Nah, untuk menerapkan digitalisasi, ya, pengurus bisa memilih mau pakai biaya apa di sini. Bisa pakai di sini biaya operasional, bisa menggaya investasi. Tapi dia konsisten ya, contohnya ini sewa server cloud, ya. Nah, ini apa namanya? Bulanan gitu loh. Biaya operasional bulan dianggarkan. Sama dengan sewa kantor juga, pelatihan promosi itu kan sudah dianggarkan sebagai apa namanya, operasional ya, eksploitasi gitu. Nah kalau ini kan investasi gitu. Nah itu bedanya ya, contohnya ya. Jadi paling didorong nantinya kalau operasi misalnya sulit melakukan investasi gini sebelah sini, ini bisa di apa namanya, dicari jalan keluar itu dengan biaya operasional gitu ya. Nah ini teori-teorinya ya. Nah, ini biaya operasional ini lebih kepada biaya variabel sebenarnya, ya. Yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding volume. Contoh kegiatan variabel adalah bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya. Biaya apa namanya? Hindari silakan aja nanti dipahami lagi biaya investasi dan operasional ya. Nah, jadi pengurus koperasi bisa memilih sebenarnya mau pakai biaya investasi, biaya operasional. Memang kadang-kadang kalau biaya investasi itu apa? Wah, dianggap dalam tanda petik proyek. Investasi proyeknya nilainya 200 juta misalnya. Ya pengurus lain langsung nggak mau gitu. Karena apa? Karena beli ini. Padahal ada cara yang lain sebenarnya. Bayar bulanannya misalnya antara mulai 1 juta sampai 5 juta atau 10 juta sebulan gitu. Itu ada koperasi yang dengan biaya segitu. Wah, efisien sekali gitu. Contoh ya. Next. Sedikit lagi.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Dari mana sumber daya digitalisasi ya? Ini tadi kan biaya operasional ya. Biaya operasional. Kemudian dari pembagian SAU juga, kalau misalnya agak sulit gitu ya. Ya, alternatif lain yang disepakati gitu loh. Nah, ya. Misalnya pembagian SAU, disepakati apa namanya, setiap transaksi dikenakan 500 perak misalnya, ya bulannya 500 perak misalnya. Itu kalau anggota setuju dan pengurus oke, jalan ini digitalisasi, nggak susah ya. Jadi semuanya sesuai dengan rapat anggota ya. Terus kita hargai yang namanya RAT karena itu yang paling menentukan. Tapi jangan jadi RAT pula yang buat koperasi itu eh, bertahan konvensional. Kita harus ada perubahan lah gitu. Ini contoh ya pembagian usaha koperasi ya. Ini bisa masuk dana pendidikan misalnya di sini, ya kan? Dari dana pendidikan itu dipakai untuk biaya pelatihan aplikasi segala macam ya, Bapak Ibu ya, pendidikan gitu kan. Nah, pengurus saja yang mengatur ini sebenarnya sudah ada dia, ya. Ini contohnya cara SAU. Oke, sebentar, bentar. Tidak ada bantuan anggaran biaya dari dinas koperasi. Ini saya dengar gitu. Jadi mereka itu hanya mendorong silakan kemandirian koperasi segala macam. Karena makin sering dikasih gratis. Dulu pernah ada program implementasi digitalisasi koperasi dikasih gratis. 90% nggak jalan. Karena apa? Karena mereka merasa, kan bukan kebutuhan kami, itu kan pemerintah gitu. Nah sekarang udah terbalik. Kalau koperasi ingin maju, dia kemandiriannya jalan, pendidikannya jalan, koperasi maju. Itu ya. Jadi jangan mengharapkan bantuan lagi dari dinas. Next. Ya, nah ini udah terakhir ya kawan-kawan ya. Kapan mulai digitalisasi? Ya mulai aja dulu gitu. Ya kan? Kalau nggak dimulai nanti rencana terus gitu. Mulai aja dulu, nanti ada formulir di situ, nanti isian jadi sakti ya. Ada form nanti silakan di apa, di kolom chat nanti ya. Mulai aja dulu. Itu kita belajar dari Tokopedia lah ya. Gak apa-apa. Kita perlu tiru yang baik gitu ya. Bukan berarti kita wah nyontek tuh, nggak apa-apa nyontek kalau untuk kebaikan ya. Asal jangan kita plagiat, ya. Plagiat gitu. Mulai aja dulu. Nah, bagus ini. Ini dari Pak Dwi. Mulai aja dulu Pak Dwi ya. Oke, langsung next. Nah, lihat dikit lagi. Nah, Bapak-Bapak kalau Anda ingin menggunakan platform koperasi yang handal, reliable gitu ya, cari apa namanya penyedia aplikasi yang sudah memiliki security manajemen ISO 27001 ya. Jadi keamanan itu penting. Data dan transaksi koperasi digital itu harus aman. Nah, itu di syaratnya salah satunya ini ya, ISO ya. Kemudian juga nanti ada apa namanya PSE ya, PSE, penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Jadi perusahaan itu terdaftar nggak di sini? Punya ini nggak? Nah, dua hal ini aja gitu. Kalau terdaftar di Kementerian Koperasi banyak, ya ada 10 kalau nggak salah. Nah, yang dari 10 itu cek nanti, apakah mereka punya ISO, apakah mereka punya PSE dan sebagainya. Nggak apa-apa, Bapak-Bapak mungkin sudah bergabung di aplikasi lain, itu nggak masalah gitu. Yang penting Indonesia ini koperasi digital itu makin makin banyak gitu. Cuma ini saran aja ya, nanti dicek dulu keamanan datanya. Next. Jadi kapan mulai digitalisasi? Nah, ini modulnya ya. Jadi kalau mau implementasi nanti modul sistem yang disediakan oleh teman-teman nanti ya, bisa ada ekosistemnya yang core-nya dulu ya. Kemudian yang kedua nanti ada aplikasi apa namanya pendukung ya. Jadi core koperasi. Core koperasi itu apa? Aplikasi inti dari sebuah koperasi itu biasanya manajemen keuangannya ya, akunting dan sebagainya. Itu core-nya. Sementara pendukungnya itu nanti adalah koperasi, mobile koperasinya gitu ya. Nah, ini harus ada nanti adminnya gitu ya kan. Nah, ini saran ini ya, gunakan tadi OPEX, biaya OPEX saja gitu ya. Pelatihan implementasi, harus ada perlu pelatihan gitu ya. Kemudian verifikasi data, nanti ada itu ya. Jadi datanya yang sudah ada sekarang Excel itu dirapi nanti di aplikasi, rapi sendiri dia. Jadi mesin ini memang luar biasa ya, aplikasi luar biasa sehingga gitu datanya dimasukkan, itu nanti akan diolah sendiri sama dia sehingga tinggal dan memvalidasi data itu. Next, tinggal dikit lagi. Nah, ini dia. Saya tentu saja
karena acara ini diselenggarakan oleh Sakti ya kawan-kawan ya. Sakti itu sudah mendigitalisasi hampir 400 koperasi, bahkan udah lewat barangkali ya. Ada 1 juta anggota di 400 koperasi itu. Bayangkan itu ya. Anggota koperasi di Indonesia ada 120, anggota koperasi ini sudah ada 30 juta. Ya, 30 juta dengan 120.000 koperasi di Indonesia. Koperasi itu ada yang on off itu. Koperasi yang bagus-bagus banyak. Banyak koperasi bagus ya. Koperasi bagus itu banyak gitu. Nah, koperasi abal-abal juga nggak kurang. Nah, koperasi yang bagus-bagus itu yang bertahan apa namanya puluhan tahun itu mereka mau merubah diri dengan melakukan digitalisasi. Ya, bukan karena dianjurkan didorong-dorong oleh kementerian, bukan karena didorong-dorong oleh provider, gitu, tapi memang ada kebutuhan, gitu ya. Ya, ada kebutuhan. Jadi ada 400 koperasi sekarang itu. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi Sakti itu bukan aplikasi yang mau dijual, tapi ekosistem. Dia lebih dari sekedar aplikasi, gitu ya. Pengertian ekosistem itu seperti apa nanti bisa dijelaskan atau kita tanya jawab. Next. Hari ini, ini nih, mau deh digitalisasi. Biasanya pertanyaan kan gitu ya. Mau deh digitalisasi gitu ya. Nah, mana caranya? Nah, ini secara simpel, ada orangnya ya nanti yang ngerjain ini. Jangan sampai nanti di sana gini, pas saling lempar, Pak ini orang-orang harus orang IT, harus nggak harus orang IT sebenarnya. Ya staf yang ada aja yang biasa menangani keuangan itu mereka canggih-canggih banyak kok terbukti petugas-petugas, staf-staf yang selama ini menangani akuntansi, ngerti Excel, apa, ngerti database ya. Itu gampang itu, nggak harus orang IT. Ada orangnya aja gitu, orang yang mau dan bisa diajari gitu loh. Ya, gitu. Ada komputernya, laptop internet. Ini kalau nggak ada yang dua ini ya nggak jalan digitalisasi gitu ya. Nah, ada komputer, laptop di koperasi rata-rata udah punya ini ya. Nah, jadi gak usah berinvestasi lagi pakai yang sudah ada. Ya, ini tinggal dilatih orangnya gitu. Nah, oke ya. Jika belum ada anggaran digitalisasi yang disahkan dalam RAT, apakah mungkin dalam anggaran operasional? Ya, itu dibicarakan dalam RAT. Ya, sekali lagi saya mengatakan yang ngomong itu bukan saya ya, tapi bicarakan dengan RAT. Ya, nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika dimungkinkan biaya biaya ATK pun bisa dipakai gitu loh. Ya, biaya operasional gitu. Nggak perlu investasi segala macam. Itu tinggal bicarakan aja di pengurus. Pak, ini kayaknya kita pakai biaya operasional aja ini. Pelatihan ada dari alokasi biaya pendidikan. Oh, sudah ada biaya implementasi. Kemudian langganan bulanannya. Internet aja, Pak, kita pakai biayanya gitu loh. Nah, atau kita gabung dengan, itu tergantung pengurus ya. Baik di RAT maupun rapat rapat pengurus, rapat anggota gitu ya. Nah, pengurus. Ya, jadi artinya ya dimungkinkan. Jawabannya begitu ya. Nah, dimungkinkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa namanya? Jangan ragu-ragu gitu loh. Ada selalu peluangnya. Tadi kan dijelaskan yang growth mindset itu dia selalu melihat opportunity tanpa melanggar peraturan gitu ya. Nah, ngurus-ngurus koperasi memang taat aturan ya. Nah, tapi apa namanya? Inovasi tanpa melanggar aturan juga ada. Asal open mind ya. Ya, dikit lagi nih, Pak Rifki, next. Nah, jadi oke ya. Jadi sekarang sudah tahu strategi pembiayaan. Mari kita mulai ya. Nanti Bapak bisa lihat ini ya. Kita mulai aja, nggak usah susah gitu ya. Nah, jadi nggak usah tunda-tunda lagi. Nanti tinggal bicara dengan teman-teman di Sakti ya. Kita mulai aja gitu. Next, barangkali udah selesai nih ya. Ini janji Zoom tadi mungkin nanti ini dijelaskan dengan kawan-kawan ya. Ada form gitu. Jadi Bapak Ibu ikut Zoom ini nanti ada prakteknya, bisa dipraktekin langsung. Bisa dibantu gitu. Next, ada nomor HP, ada ini. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian, Rifki dan kawan-kawan. Silakan mikrofon saya kembalikan ke Bapak. Silakan. Oke, siap. Ah, Terima kasih ya Pak James buat materinya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan oleh Pak James. Nah, ini barangkali sesi selanjutnya kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa mengaktifkan mikrofon dan raise hand ya. Oke, nah ini sudah ada satu penanya dari Pak Aji di Kopma Instiper ya. Silakan Pak buat mengaktifkan mikrofon dan videonya. Kalau
Terima kasih Mas sebelumnya udah dikasih kesempatan untuk mengikuti diskusi tanya jawab ini. Sebelumnya Pak James, ada beberapa mungkin pertanyaan ya, karena sebenarnya kita di Koperasi Mahasiswa banyak sekali rencana-rencana untuk mulai pendigitalisasian koperasi, tapi memang terhambat dengan beberapa ketentuan-ketentuan dan mungkin sistem struktur kepengurusan yang ada di Koperasi Mahasiswa sendiri. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan Pak James, apakah kebanyakan ya kalau yang saya tahu dari berbagai macam platform yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan koperasi untuk pendigitalisasian ini, eh, orientasinya itu kebanyakan adalah ke koperasi simpan pinjam atau ya dan dengan koperasi keuangan lah mungkin. Sedangkan sedikit sekali yang memang dia bersentuhan langsung dengan kami, mungkin koperasi mahasiswa rata-rata kita adalah koperasi konsumen kayak gitu. Apakah Sakti ini dapat apa ya membantu pendigitalisasian kita sebagai koperasi konsumen? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi untuk pengelolaan sumber daya manusianya. Ketika kita berbicara dengan koperasi konvensional yang mungkin rata-rata yang berada di masyarakat sekarang itu jika saya menjadi pengurus koperasi di koperasi masyarakat yang ada, mungkin menurut saya ini akan lebih mudah daripada saya menjadi pengurus di koperasi mahasiswa. Kenapa? Karena dari struktur kepengurusan sendiri kita jika memang dibandingkan dengan koperasi-koperasi biasa, jumlah pengurus kita itu membludak. Kenapa? Karena orientasi kita tidak hanya ke profit, tapi kita juga berorientasi kepada bagaimana cara teman-teman anggota ini bisa menjadi pengurus yang dapat mengelola pertama mulai dari administrasi sampai dengan pendidikan dari anggota itu sendiri. Jadi seperti admin dan lain sebagainya kita ngambil itu kita jadikan pengurus kan kita jadikan manajemen di koperasi begitu. Jadi eh, kelemahannya itu adalah ketika tadi Bapak berbicara, oh, ini kita tinggal menggunakan saja mungkin admin yang ada supaya kita latih. Nah, masalahnya ketika admin ini kita masukkan ke jajaran kepengurusan di koperasi mahasiswa itu kita tidak bisa eh, struktural kepengurusan itu bertahan sampai 2 tahun bahkan 3 tahun. Kita 1 tahun sekali kepengurusan itu wajib berganti. Kita harus ada kader lagi untuk melanjutkannya. Mungkin Ya, ya. apakah ini nanti bisa kita lakukan dengan sistem yang bagaimana? Nah, saya minta pandangan dari Pak James itu bagaimana? Apakah harus ada langkah-langkah yang perlu saya ambil? Kemudian yang ketiga mungkin masalah biayanya tadi. Mungkin jika memang ini dimasukkan ke dalam beban operasional, oke ini akan apa ya? Mungkin masuk akal. Tapi dengan biaya operasional ini akan masuk akal ketika misalkan Sakti ini kita bisa gunakan ke setiap usaha. Kenapa? Karena untuk yang sekarang di koperasi saya sendiri kita pendigitalisasian koperasinya tidak ada, tapi kalau di setiap unit usaha, alhamdulillah kita ada beberapa menggunakan platform digitalisasi. Jadi kalau semisalkan Sakti ini hanya bisa kita gunakan untuk koperasinya, tapi unit usahanya tidak bisa kita pakai, jelas untuk biaya operasional dari kami sendiri itu pasti akan membludak kayak gitu. Jadi mungkin saya mau bertanya, apakah Sakti ini juga bisa kita masukkan ke setiap unit usaha kita kayak gitu. Jadi supaya operasional ini tidak terlalu besar gitu. Mungkin itu aja Pak James, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Luar biasa. Ada 3 pertanyaan yang tadi saya catat ya. Yang pertama terkait aplikasi ya. Tadi kan memang pada umumnya koperasi itu kebanyakan memang simpan pinjam ya. Dan penyedia layanan ataupun aplikasi rata-rata menyediakan untuk jenis simpan pinjam. Nah, bagaimanakah Sakti ini? Apakah Sakti dapat membantu digitalisasi untuk koperasi konsumen? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Oke, Pak James, mau dijawab langsung atau saya bacakan semuanya? Eh, ini ini udah dikompilasi kayaknya pertanyaan tadi ya. Ya, Tapi nggak apa-apa, saya jawab gini. Sorry tadi Pak apa tadi sorry dari Instiper dari Kopma. Aji, Pak. Pak Aji Pak dari Haji, Kopma. Ya, Pak Haji ya Pak Haji Kopma. Wah ini Anda kayaknya ketemu di AIK kita ya. Iya, Pak. Iya. Di JIK juga Oke, kita gini. berbarengan, Pak. Ya Pak Haji gini Pak Haji ya. Apa namanya? Saya sangat tertarik
tantang sebenarnya ya dengan koperasi mahasiswa ini ya. Jadi gini, saya jawab pertama dulu lah ya. Yang pertama, Sakti ini nanti bisa ditambah oleh teman-teman ya dengan Pak Rifki atau yang lain ya. Sakti ini bukan hanya untuk simpan pinjam gitu ya. Nah, saya tadi kan ada koperasi itu sebenarnya ada dua hal di koperasi. Satu flow of money, satu flow of God ya. Jadi ada misalnya tokonya, kemudian ada usaha online dan segala macam itu bisa di Sakti sebenarnya. Ya, yang paling utama sebenarnya kayak apalagi di kampus ya. Yang penting sekarang itu pastikan bahwa mahasiswa itu atau karyawan atau dosen dan sebagainya itu sudah terkompilasi dengan baik database-nya ya. Jadi profilnya udah tahu kita gitu. Itu penting dulu Pak yang pertama gitu ya kan. Karena ini kan kumpulan manusia, koperasi ini kumpulan manusia ya. Kita mulai dari situ dulu. Soal uangnya simpanan pokok, simpanan wajib, bagaimana nanti itu ada di apa? Itu ada di ART-nya ya. Anggaran rumah tangga udah diatur semua gitu. Jadi memang ada survei koperasi-koperasi mahasiswa itu cenderung nggak jalan karena ada regenerasi aja itu sebenarnya. Ya, kenapa itu terjadi? Karena memang koperasi memang tidak didoktrin dalam tanda petik ya. Itu sebuah profesi gitu loh. Sama seperti kerja di bank, sama kerja apa namanya? Ya, hanya apa namanya kerja di suatu institusi gitu loh. Nah, kalau ini mereka merasa kerja di koperasinya mahasiswa itu apa namanya? Baik gitu ya, sama dengan profesi lainnya. Ya, itu nggak terjadi perpindahan itu sebenarnya. Bahkan barangkali begitu dia tamat dia ingin kerja di situ gitu. Apalagi cari kerja di tempat lain susah. Sementara di situ dia bisa melakukan inovasi. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya gini, koperasi-koperasi itu nggak jalan karena database-nya itu centang perenang apa ya namanya istilah centang perenang itu ya. Belum rapi aja sebenarnya gitu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa ya? Satu-satu, Pak. Ya, Saya nyatet juga di sini. yang Yang ketiga ketiga tadi itu apa? terkait ini Pak, biaya digitalisasi. Nah, tadi kan dari Ah, Pak James ya, disarankan biaya digitalisasi itu dimasukkan sebagai biaya operasional ya Pak. Nah, bagaimana sih ya. Jadi gini. gitu? Silakan Pak. Nah, jadi gini. Apa namanya? Ini pilihan ya, pilihan ya. Saya pernah wawancara dengan salah seorang ketua koperasi. Dia bilang, Pak, kami mau proyekkan ini apa digitalisasi ini bilang. Jangan proyekkan. Saya bilang, lihat dulu operasimu, ya kan? Nanti anggota teriak semua gitu loh. Jadi ini kan mahal Pak, ini biaya. Enggak mahal, saya bilang itu. Lihat aja dari struktur biayanya nanti, ya. Ya biaya apa yang, tapi jangan berpikir biaya aja. Jadi ada pendapatan juga gitu. Jadi sebenarnya biaya operasional itu seperti saya katakan tadi, itu tinggal disepakati aja. Yang penting kan pengurus, oke kita setuju melakukan digitalisasi dengan biaya operasional. Rinciannya ini, biaya internet setahun misalnya sebulan 1 juta, berarti 12 juta. Pakai itu misalnya. Biaya ini biaya ATK, ini kayaknya ATK kan udah mulai berkurang nih. Kita pakai untuk biaya sewa server, sewa cloud dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Sebenarnya seperti itu, Pak Haji ya. Jadi apa namanya? Kita tetap dalam koridor aturan main koperasi ya. ART gitu, hasil kesepakatan gitu. Cuma mindset ini harus kita ceritakan sama pengurus-pengurus koperasi gitu loh. Ya, gitu ya. Aku tertarik itu dengan apa tadi? Koperasi mahasiswa ya. Koperasi mahasiswa itu tantangan itu. Sebenarnya teknologi ini sebenarnya memudahkan itu nanti. Memudahkan apa namanya? menata kelola dari keanggotaan itu maupun modal koperasi, usahanya ya, manajemen keuangannya. Itu teknologi itu membantu sebenarnya. Ya, jadi nggak usah khawatir misalnya tadi SDM-nya, Pak, ini SDM-nya nanti nggak ngerti, nanti pindah segala macam. Nah, itu tergantung bagaimana dia ngelolanya gitu. Jadi makanya bilang koperasi itu sebenarnya fokusnya itu tolong diperhatikan sisi manusianya gitu. Gimana cara mempertahankan manusianya sehingga tidak apa namanya menganggap sih itu hanya tempat singgah gitu. Tapi itu bisa jadi harapan gitu loh. Nah, gitu barangkali ini kasih mindset ini aja ya. Yang bapak-bapak barangkali udah berpikir hal yang sama juga gitu loh. Oke. Oke, baik Pak James.
Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada dua penanya lagi ya yang raise hand. Yang pertama ada Pak Moses dari KSP Bima. Silakan Pak. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Moses. Ya, Selamat siang, Pak. iya, menarik tadi dari ini awal perbincangan kita masalah digitalisasi ya Pak. Ya, perkenalkan Ya, nama Pak. saya Rodi dari KSP Bima Sintang, Kalimantan Barat, Pak. Iya, Pak. PUTU. Nah, eh, tadi saya ada lihat Pak platform media sosial dengan fitur aplikasi yang digunakan oleh ada berapa KSP atau CU yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya di Pulau Jawa lah Pak ya. Ya, ya, Pak. Kami tidak menggunakan aplikasi Saktiling Pak. Nah hanya pengguna Saktiling ini di daerah kami tidak berkembang baik Pak. Yang pertama kalau saya hasil riset sendiri karena mungkin kemungkinan sinyal kami yang terbatas jaringan internetnya karena kan daerah Kabupaten Pelosok ya Pak di Kalimantan Baratnya. Jadi salah satu itu yang membuat Saktiling kami, aplikasi kami tidak begitu gencar. Kalau tidak salah di posisi sekarang itu penggunanya hanya 500-an orang. Itu pun Oh, hampir semua pegawainya yang menggunakan aplikasi itu. Kalau ya, dikategorikan, saya secara pribadi personal orang eh, nyaman menggunakan aplikasi itu karena hanya tinggal tekan enter dari rumah saja sudah selesai semuanya. Menurut saya, ya, itu begitu. ya, ya. Ya, era digitalisasi sekarang. Nah, hanya pertanyaan kami begini, Pak. Tadi saya tertarik dengan aplikasi yang menjadi apa tadi ya, ada peruntukan misal menjadi anggota itu mudah dari aplikasi itu. Terus pengajuan pinjaman juga mudah. Berdasarkan dari apa yang Bapak paparkan dengan bincang-bincang kita hari ini, apakah bisa misalnya dari Saktiling ini untuk mengcover yang pengajuan pinjaman dengan anggota masuk baru. Prosesnya mudah, begitu. Maksudnya ketika ada platform yang kita sediakan di fitur-fitur itu bukan hanya sekedar tujuan Sakti ini adalah transaksi non tunai ya Pak, hanya bisa ngecek Ya, simpanan kita berapa, pinjaman kita berapa, tapi juga ditambah fitur-fitur lain tadi PDAM, PLN segala macam itu merupakan pendapatan bagi koperasi tersebut. Pertanyaan itu saja Bapak dari saya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. terima kasih Pak Moses. Langsung saya jawab aja Pak Rifki ya, biar nanti yang lain ini. Gini Pak Moses, apa namanya? eh, terima kasih ya. Bapak itu kan sebenarnya pakai Sikundo ya, Iya, iya, pakai kudo Sikundo Pak. di sana ya. Itu Pak tinggal naik level aja menggunakan Sakti Link. Jadi Hmm. kan Sakti online itu sama dengan Sikundo ya, itu lebih ke apa namanya? Belum ke anggota semua gitu loh. Nah, dengan Sakti Link itu jadi gini Pak, apa namanya? Memang kendala ini ada di daerah-daerah, ya, tapi sebetulnya ada Pak. Ada. Ini Bapak nanti coba bicara dengan BUMDes ya, atau ada di sana itu biasanya daerah-daerah eh, apa namanya? Daerah-daerah itu yang agak terisolir dari dia, tapi ada penguat sinyal, Pak. Ya, penguat sinyal sehingga masyarakat itu yang butuh untuk melakukan transaksi atau melakukan bisnis-bisnis online gitu ya, baik melalui apa namanya koperasi atau melalui platform-platform lain, itu bisa nanti dibantu oleh perusahaan atau provider penguat sinyal itu, Pak, gitu. Ya Ya. kan? Nah, Hmm. jadi itu nanti coba, nanti Bapak coba japri aja saya nanti ya. Nanti saya bantu itunya. Nanti saya bantu nanti Bapak menghubungi siapa ya. Karena di Jawa Tengah pun ada juga Pak. Daerah itu yang sinyalnya jelek Pak. Itu ya kan. Jawa Tengah itu. Ya. Ya. Apalagi Bapak di Bima gitu ya kan. Nah, gitu loh. Ya. Oke Pak, ini apa namanya? Semangat Bapak untuk digitalisasi ini dapat apa nama gambaran saya ke depan koperasi Bapak bakal maju ini gitu loh. Karena sudah benar-benar kesadaran itu sudah ada kan, bahkan sudah dilaksanakan. Tinggal apa level up aja dikit Pak, sehingga anggota semua anggotanya berapa Pak Moses? 49, sekian. Nggak, anggota 49 seluruhnya. ribu Pak. Tadi yang pakai kan 500 dari berapa anggota?
49.000. Wah, luar biasa itu. Ya, ya, ya. termasuk ada Ya, Pak. anak. 49.000 yang pakai 5. Oke, Pak. Nanti itu agenda kita lah nanti mendorong Bapak gimana biar makin banyak nanti menggunakan, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, Bapak Ya. bisa lebih maju lagi, Pak. Bisa lebih maju lagi, Pak. Tinggal tahun ini Bapak level up dikit sudah jalan itu. Itu Nanti yang kita saya kontak, Pak, ya. maksudkan. Maksudnya ketika kami ada beberapa benturan permasalahan di era digitalisasi, pengen maju, cuman naik kelasnya seperti apa sih Pak? Begitu maksudnya agak susah memberikan pemahaman seperti yang Bapak paparkan tadi, ada pelatihan, SDM-nya sudah siap, tidak perlu orang IT, begitu Pak maksud saya. Nah, ya. Mhm. Jadi itu solusi-solusi Pak ya, solusi-solusi yang harus kita kita potretkan ke koperasi Bapak gitu loh. Karena Bapak itu sudah menggunakan, Bapak kan udah Sikundo Sudah Pak. kan tadi kan Pak Moses. Nah, itu Bapak itu tinggal gampang itu. Tinggal ya tekan knop aja dikit, nanti dibantu oleh Pak Rifki itu naik itu Pak itu. Nah, Iya, iya. nanti kita ada sesi khusus kalau perlu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Makasih Pak Moses. Yuk, selamat Selamat Pak. siang. Ya, Oke, selamat siang Pak Moses. Terima Selamat siang, kasih. Pak. Oke, nah di sini satu lagi Pak James ada penanya dari Pak Ismail ya. Nah, digitalisasi yang dijelaskan oleh Pak James kan sebenarnya sudah kami lakukan. Nah, tetapi apakah ada langkah kreatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota dan pinjaman melalui digitalisasi ini? Nah, mungkin itu ya pertanyaan dari Ya, Pak Ismail ya. oke. Pertanyaan. Oke, jadi gini Pak. Apa namanya? Sorry. Dapatnya di chat ya? Pertanyaannya di chat ya? Ya, ada di chat Pak pertanyaannya. Oke. Oke, begini. Apa namanya? Ketika koperasi itu memang sudah menggunakan aplikasi, sebenarnya ada satu hal ya. Pengurus barangkali penguruslah nanti jadinya sentral gitu loh. Penguruslah jadi panutan gitu ya. Karena saya pernah ada koperasi itu, ya. Apa namanya? Ternyata ada pengurus yang nggak make gitu loh. Jadi pengurusnya nggak cerita gitu loh bahwa ini kita udah aplikasi gini gitu. Nah, itu satu ya. Makanya saya bilang di koperasi itu sentralnya itu memang SDM gitu, orang, terus maupun manajemen. Nah, itu yang kedua, cara-cara kreatif misalnya ya. Cara-cara kreatif itu banyak juga apa namanya? Koperasi-koperasi ya, itu melibatkan anak-anak muda ini ya, membuat semacam apa namanya video-video atau media-media yang menarik anggota-anggota baru atau menarik anggota-anggota yang belum menggunakan aplikasi untuk menggunakan. Jadi itu bisa dilakukan memang oleh yang pertama itu dari internalnya ini dulu, internal dari koperasi itu sendiri Pak gitu. Nah, baru nanti meningkat penggunaan apa namanya cara-cara yang kita bisa ATM ya. Bisa ATM kita tiru dari yang lain-lain itu gitu. Bapak lihat nanti bisa di apa itu di koperasi-koperasi yang sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, ya. Mereka itu ide-idenya banyak sekali yang apa namanya, yang nggak kepikir sama kita. Akhirnya itu berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu aja dulu barangkali bisa saya jelaskan secara umum Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, barangkali satu pertanyaan terakhir, kalau masih ada, saya berikan kesempatan sebelum kami tutup sesi tanya jawabnya. Nah, nanti jangan khawatir ya Bapak Ibu, kalau misalkan tidak sempat bertanya di sini, kita masih bisa diskusi ya di luar Zoom meeting ini. Nah, silakan Pak Sugeng kalau mau bertanya. Bisa langsung di on mic saja, Pak. Ini kawan saya ini nih, Pak Sugeng ya. Pak Sugeng dari Adil ya? Dari CU Adil. Halo Pak Sugeng. Ya. Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ceritakan tadi slide-nya tadi gimana? Slide yang saya tampilkan tadi itu.
Oke, maaf Pak Ya, Sugeng, mangga. suaranya masih di mute Pak, belum masuk Pak. Oh Belum ya, masuk. ya. Adil Mobile, ya kelihatan. Tinggal suaranya yang belum itu Bapak. Pak, Mic-nya halo, Pak. mic-nya Pak, mikrofonnya. Iya. Nah, udah Adil masuk. Mobile ya. Ini Wah, itu cara inovasi itu. ya Adil ini Mobile. kita sudah berupaya untuk mengenalkan digitalisasi kepada para pihak, terutama anggota yang alhamdulillah ya sedikit demi sedikit kita sudah menerapkan yang namanya teknologi digital atau ya mindsetnya kita sudah ke arah sana lah walaupun pelan-pelan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami sekarang adalah dulu waktu kita di Parapat ya, waktu di Danau Toba, kita pernah ada beberapa presentasi dari perbankan yang akan bekerjasama dengan PT SKK terkait dengan ATM bersama. Nah, ini apakah sudah ada perkembangan demi untuk menaikkan performa kita agar operasi itu juga sudah bisa menggunakan ATM atau apa nanti apakah secara fisik itu ATM atau nanti menggunakan apa dari sisi digitalisasi yang akan dikerjasamakan dengan pihak perbankan. Saya mohon kabarnya, mudah-mudahan ini nanti membawa semangat koperasi-koperasi yang lain agar mimpi kita bisa untuk menarik tunai dan sebagainya melalui ATM bersama. Itu Pak James, terima kasih. Ya, baik Pak Sugeng Enjang. Selamat siang ya. Selamat pagi ya kalau Sugeng Enjang ya. Selamat pagi. Wilujeng Enjing ya. Gini Pak, apa namanya? Kemarin itu memang rencana-rencana pengembangan itu selalu ada gitu ya. Kalau koperasi punya ATM sebenarnya juga itu apa namanya spesifik gitu ya. Spesifik. Misalnya Adil punya ATM di beberapa cabangnya, katakan ada 10 cabang gitu supaya bisa mengambil tunai gitu ya. Nah, itu memang dimungkinkan. Cuma nanti kita cek Pak. Nanti saya japri bagaimana perkembangannya ya. Ini ke manajemen nanti kita ini ya. Ya, bagaimana perkembangannya. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini ke Pak Sugeng mau saya respon ya Pak. Ya, bagaimana KSP Adil Jogja itu melakukan inovasi sehingga anggota-anggotanya di seluruh Jogja itu sudah banyak menggunakan aplikasi bahkan dikasih nama tadi Adil Mobile ya, Adil Mobile gitu loh ya, Adil Mobile tapi pengembangnya itu di belakangnya Sakti gitu ya. Nah begitu juga lah koperasi-koperasi yang lain gitu loh ya, silakan aja nanti misalnya dia punya nama apa tapi tambah mobile, jadi nggak kalah kita dengan BNI Mobile, Brimo ya, BRI Mobile. Jadi ini misalnya KSP CU Bima Mobile ya kan, Kopkar TSB mobile gitu ya kan. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu dari tanggapan saya mengenai Pak ini. Dia kangen ke Danau Toba itu Pak Sugeng itu ya. Oh, Danau Toba kita 2 tahun yang lalu. Ini ada orang Danau Toba ini, ada Pak Turnip saya lihat ini orang Danau Toba juga ya. Horas Pak Turnip. Dari mana? Horas di Ekenopang. Ekonova. Nah, ayo mainkan digitalisasi lah di sana itu koperasinya. Ya kan? Ya, nanti bisa dihubungi oleh kawan-kawan di sini. Gitu. Oke, Pak Rifki ada lagi yang ini kita buka aja open, ada yang raise hand. Siapa? Paling kita sampai jam 11.50 nih. Tadi kalau saya lihat ada Pak Karyanto ya Pak yang mau mengajukan pertanyaan. Nah, Dari Simbiosa masih ada Pak? Saya juga mau itu. Atau dari Halo. teman-teman yang lain? ya. Dari mana Pak Pak? Jen. Halo Ya, Pak Jen. Pak Fabian, Pak. Ya, Pak Fabian ya, Pak Fabian ya. Oke. Silakan, Iya. silakan. Boleh saya tanya sekarang boleh? Silakan Pak. Ya, Halo. silakan Pak. Gini Pak, kalau saya hanya begini. Ini kan Pak Jen kan promosi nih. Ya. Kalau bisa Pak, kalau orang sudah pakai itu diobati Pak, jangan ditinggal. Halo. Halo, ya. Nah, kalau bisa orang yang sudah bergabung itu diopeni, istilahnya diorangkan itu loh.
Oke, Sudah, oke, oke, oke. itu kalau bisa Pak James itu ngomong ke manajemen itu, orang yang sudah pakai Saktilin itu di OPNI, ojo Ya, sudah ya, ya. bergabung ditinggal nggak pernah di apa dan seterusnya itu kembang Saya kan itu udah ketemu. saja. Ya, oke Pak Fabian. Thank you. Kita udah ketemu ya. Ya, Sampai ya, ya. sekarang Oke kan Pak. ya, apa yang kami buat kemarin sudah tahun kemarin lah sudah mulai Agustus itu kita yang saya ngomong ke Pak Jim itu sampai sekarang loh Pak Jim Ya, ya. gak Kita ketemu ditangkap kemarin. tugas. Kita kemarin ketemu Desember ya. Oke Pak. Oke Iya, Pak. Oke, nanti nanti di forum yang lain kita ini kan Pak. Kita eh, bicarakan Pak. ya itu saja Ya. keluhan saya itu Oke. supaya nanti kita yang Oke. bergabung itu ya istilahnya ya perkembangan kayak apa kalau bisa kan dikumpulkan setahun sekali lah yang sudah Oh pakai ya. itu apa perkembangan terus Ya, ke ya, depannya ya. kayak apa supaya yang sudah pakai itu tahu arahnya itu. Oke. Entah tadi mulai seperti siapa yang Pak James tadi, oh biayanya sekian, kalau dibuat gini apa dan seterusnya. Sampai dengan pertanyaan dari Adil Mobile tadi itu, jangan ngomong oh ini nanti bisa ini buat ATM, tapi sampai berapa tahun itu tadi Pak Adil itu, kok nggak ada perkembangan kayak gitu loh Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Kalau Fabian bisa ya. itu Terima kasih. dievaluasi itulah, entah setahun sekali itu kumpul semua yang pakai itu, Ah. sakti atau apa namanya itu dikumpulkan Oh ya. perkembangan itu ke depan di mana yang sudah pakai ini ke depannya ke mana supaya nanti orang tuh Oke. semua kita itu tahu gitu Pak. Jangan Hmm. tiba-tiba Ya. dia tapi kita nggak ngerti dari kenapa kok naik gitu. Kan sebenarnya kalau Oke. kita kumpul tahun sekali kan oh ini nanti tahun depan kita naik biaya kenapa? Nah, dijelaskan. Akhirnya yang pakai tadi paham. Jangan tiba-tiba kasih email, oh nanti tahun depan naik. Nggak dijelaskan kenapa dan seterusnya. Itu aja Oke Pak Pak. Jim. Oke Pak, terima kasih Salam Pak. hormat Ya, oke, saya. terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, sarannya terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan lain ya Bapak? Sudah cukup. Ya, 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 ya. Silakan Pak Turnip. Kalau ada pertanyaan, Pak. Oke. Mungkin usulan mungkin Pak. Ada pertanyaan? Usulan nggak pertanyaan Pak, usulan. Nah, kan sekarang kan itu Usulan. ya Pak. Ya, ya Pak, kita dengar. Ya, usulan kan sekarang itu kan udah banyak ada di mana-mana tempat belanja seperti itu yang mungkin juga salah satu kebutuhan anggota seperti itu. Nah, seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart. Dan ternyata kalau bisa pakai Saktiling itu anggota bisa bayar pakai Saktiling seperti itu. Ada kerjasama antara pusat perbelanjaan seperti itu dengan Saktiling gitu. Nah, biar anggota Oke. dipermudah, tidak bawa cash lagi gitu Pak. Oke. Oke Pak, oke. Ya, Pak. Itu masukan yang bagus itu. Mau dijawab Rifki dengan Chris. Ya Ya, Pak, nah betul ya. tadi kan sebenarnya usulan dari Pak Turnip itu mungkin istilahnya kerjasama langsung dengan Indomart atau Alfa ya Pak. Transaksi Iya, Pak. mungkin langsung di sana. Nah mungkin Pak dalam waktu dekat memang kita dari aplikasi Saktiling itu bisa melakukan pembayaran langsung dengan menggunakan fitur kris. Nah kan yang sekarang fitur krisnya hanya menerima saja ya Pak, tapi belum bisa Iya. membayar keluar. Nah, itu memang next Iya. fitur kita lagi mengajukan kerjasama ya, Pak. Sekarang memang masih diurus buat regulasinya. Jadi memang harapan kita ke depannya aplikasi Saktiling itu bisa digunakan untuk belanja atau melakukan transaksi pembayarannya gitu, Pak. Nah, Iya, itu maksudnya memang gini Pak, maksudnya gini Pak, kan kalau bisa seperti OVO deh gitu Pak, kan Pak. Logonya itu ada di Indomaret atau di Alfamidi gitu, ada logo. Jadi kalau bisa logo Sakti ini ada di tempat seperti itu gitu Pak. Nah, kalau itu kita memang harus kerjasama langsung dengan Indomaret Alfanya, Pak. Iya Pak. Oke, Iya. itu masukan yang bagus itu, Ya, yang bagus ya. Itu Iya. kita note aja dulu ya. Bagus Iya ya. Pak. Siap. Masukan gini perlu kita dengar gitu dan kita catat gitu ya. Oke Pak Turnip. Oke, ya. Oke Pak. Iya. Pak Turnip dari koperasi mana ini? Budi Murni Pak. Budi Murni ya. Oke ya. Budi Murni. Icon Open ya. Asahan ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak.
Mantap, mantap, mantap. Ya, next. Silakan Bapak Ibu sekalian santai aja ya. Apa namanya? Kita diskusi, namanya juga bincang-bincang ya. Bincang-bincang ya. Walaupun nggak bincang-bincang nggak ada kopinya, ya kan? Nah, tapi kita tetap bisa berbincang. Saya terbuka sekali nih. Nanti kalau bisa Pak, ini yang BBS 02 ini ya, yang BBS 02 ini dibuatkan aja grupnya juga tersendiri gitu loh ya. Atau digabung dengan BBS 01. Yang berminat nanti diundang aja supaya kita terhubung terus ya. Kita terhubung terus gitu. Jadi bisa ada pertanyaan-pertanyaan nanti di sana gitu ya. Jadi nggak membebani lah. Jadi hanya untuk mengupdate ya. Kita senang berhubungan terus dengan pengurus-pengurus koperasi di sini gitu. Oke. Another question ada Pak ini nih dari Mekarsai, si Mas ini Mekarsai ini. Oh, dengar kabar dari Lampung dulu saya ini. Oke, terdengar ya Pak ya? Ya, Oke, selamat siang Pak C, apa kabar? ya kabar Mas baik, baik Mas. Oke, terima kasih apa namanya SKK sering mengadakan bincang-bincang seperti ini, sangat luar biasa. Yang pertama, yang kedua, saya cuma mau mengusulkan karena memang dari sisi backbone aplikasi si Undo sendiri kan memang sudah lama ya, sudah lama dan apa namanya banyak sekali sekarang ini yang terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang harus disesuaikan terutama untuk pelaporan-pelaporan. Mungkin bisa difasilitasi sesi khusus untuk tenaga-tenaga admin seperti kami ini untuk berdiskusi terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Karena untuk pengembangan di backbone sendiri juga tidak kalah pentingnya dengan apa namanya yang digital seperti sakti online dan sebagainya itu tadi. Jadi syukur nanti ada acara apa namanya seperti di Parapat kita kumpul bersama dan nanti ada sesi khusus untuk bagian teman-teman admin gimana kita mau mengembangkan di backbone-nya pertama. Karena kalau kita kan masalahnya kalau kita itu lebih banyak ke masalah di backbone. Nah, gitu. Mungkin seperti itulah saran saya. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Saya pikir apa namanya sebagai platform yang saat itu terus melakukan adaptasi terhadap hal-hal yang baru yang dibutuhkan oleh koperasi-koperasi ya. Jadi usulan Mas itu nanti kita ini apa namanya berkembang terus. Oke, next barangkali ada yang ini masih ada lagi kesimpulan lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang gak usah ragu-ragu lah, bisa taruh di sini nanti atau nanti bisa lanjut di grup. Yang penting kita hari ini bisa terhubung, bisa diskusi gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. Nah, ini satu lagi nih Pak, ada dari Pak Adip dari Blora nih. Silakan Pak Adip Ya. kalau mau menyampaikan pertanyaan. Oke, halo Pak Adip. Cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky. Mas, mungkin perlu ditambahi ya di aplikasi. Jadi kan sekarang ini kalau simpan pinjam kan ada penilaian kesehatan, kemudian penilaian misal NPL dan sebagainya. Karena dengan NPL kan kita bisa mencadangkan kira-kira biayanya berapa yang harus kita keluarkan untuk PTT, piutang tak tertagih itu. Jadi akan lebih mudah lah kita dari neraca itu akan kelihatan NPL-nya sekian, harus kita biayakan sekian dari piutang tak tertagih. Mungkin sementara itu dulu Mas Rifki. Kemudian termasuk kalau itu saya dulu pernah bertanya kalau jasa termasuk pajak yang dikenai jasa dengan batasan minimal simpanan berapa, kemudian yang dikenai pajak yang mendapatkan jasa itu belum pernah dicoba ya Mas Rifki.
Makasih Mas Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa untuk diskusi teknisnya mungkin nanti minta tolong disampaikan di grup WA ya. Nanti akan kita coba buat follow up lagi. Oke, terima kasih ya Pak Adip. Nah, mungkin nanti buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin akan kita sesikan atau jadwalkan secara khusus. Mungkin nanti silakan bisa disampaikan pada kolom chat di WA ya, di grup masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, waktu sebenarnya sudah tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 11.57. Mungkin di sini akan saya sampaikan terima kasih ya Pak James untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita tutup buat acara Zoom-nya, nah dimohon Bapak Ibu untuk mengisi formulir Yuk, kenal feedback ya. Sandra ya waktu. Nah, atau di sini sudah kami kirimkan ke chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, kami sangat menghargai nih pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kegiatan BBS ke depannya ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada usulan narasumber siapa yang ingin didatangkan ataupun topik yang ingin diangkat pada acara BBS selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu, di sini kita akan adakan sesi games ya Bapak Ibu. Nah, dimohon kesediaannya untuk mengikuti sesi games ini. Teknisnya nanti di sini akan kita kirimkan beberapa pertanyaan dan silahkan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Nah, bagi pemenangnya tentu saja yang paling cepat dan benar akan mendapatkan saldo saktilingnya Bapak Ibu. Nah, ini dari Mbak Ayu sudah ditampilkan untuk sesi kuisnya. Nah, di sini akan ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama akan kita buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa narasumber pada BBS hari ini? Jawabannya A atau B ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah ketemu Bapak Ibu. Jawabannya yaitu B ya. Pak James Martua Purba. Nah, di sini yang benar menjawabnya adalah Pak Moses dari KSPCU Bima ya. Oke, Iya. selamat Pak Moses untuk memenangkan saldo saktilingnya. Nanti Ya, untuk pemberian hadiahnya akan dihubungi oleh tim kami ya, Bapak Ibu. baik, baik. Oke, selamat kepada Pak Moses. Oke, baik untuk pertanyaan kedua. Siap-siap. Oke, untuk pertanyaan kedua akan kami buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa topik webinar BBS hari ini? Oke, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu sudah ketemu langsung jawabannya. Oke, selamat kepada dari Kopdit Bunga Tanjung ya ini. Kopdit Bunga Tanjung dari perwakilannya siapa ini Pak Deo atau Mas Piko ya? Yang menggunakan Zoom Kopdit Bunga Tanjung. Pak Viko. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Nanti akan kita hubungkan dengan tim untuk pemberian hadiahnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga akan kami buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, apa nama aplikasi untuk anggota koperasi yang dikembangkan oleh PT Sakti Kinia Kobarsindo? Oke, jawabannya adalah Saktilink ya Bapak Ibu, yaitu yang B. Nah, di sini yang benar ada dari Pananang Sunardi dari Koperasi BZB Zibar ya Pak Nanang ya. Oke, halo Pak Nanang, apakah masih join pada Zoom ini? Oke, baik Pak Nanang, nanti akan kami hubungi lebih lanjut ya untuk hadiahnya. Oke, selamat kepada para pemenang ya untuk mendapatkan hadiah saldo saktilink dari kami. Nah, untuk teknis hadiahnya akan kami hubungi oleh tim ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, di sini saya infokan sekali lagi ya Bapak Ibu.
yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan yang ada di Sakti, nih Bapak Ibu bisa follow Instagram ataupun Facebook kami ya Bapak Ibu di sosial media ya. Oke, nah terima kasih nih bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, waktu tidak terasa dan kegiatan BBS ini akan segera selesai ya. Semoga dari penyampaian Pak James bisa bermanfaat untuk kita semua dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran ya mengenai pembiayaan digitalisasi koperasi dan sumber pendapatan baru di koperasinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Mewakili tim Sakti dan Pak James selaku narasumber, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.